Halo, hai, ada yang baru lagi nih. Manhwa Murim yang baru saja rilis dan Mamang langsung gadang buat kasih kabar ke kalian semua dengan video ini. Untuk urusan suka atau tidaknya, Mamang persilahkan pada kalian yang budiman mau dilanjut atau tidak. Kalau kalian sudah bosan dengan Manhwa Murim yang isinya reinkarnasi pendekar legendaris, murid jenius yang balas dendam, atau protagonis yang langsung jadi monster seperti di legenda pendekar pedang, Fish King, maupun reinkarnasi demonic god, maka manhwa yang satu ini benar-benar berbeda. Karena di sini, musuh paling menakutkan di dunia Murim bukanlah Heavenly Demon, bukan sekte iblis, dan bukan pula para master legendaris, melainkan seorang pegawai bank. Dan yang lebih gila lagi, orang ini datang menagih utang kepada Heavenly Demon terkuat di dunia. Saat seluruh dunia gemetar menghadapi pasukan sekte iblis yang siap menaklukkan dataran tengah, tidak ada yang menyangka invasi besar itu justru berhenti karena satu masalah sederhana. Mereka kehabisan uang. Yang terjadi setelahnya bahkan lebih tidak masuk akal. Karena seorang manajer bank bernama Kim datang langsung ke markas Heavenly Demon untuk menagih pinjaman yang sudah jatuh tempo. Dan dalam waktu singkat, pria yang dianggap sebagai makhluk terkuat di dunia Murim itu dipaksa bertekuk lutut hanya karena kontrak utang. Inilah kisah Murim paling absurd, paling unik, dan paling tidak terduga yang pernah ada. Oke dah, lanjut ke cerita utamanya. Semuanya bermula ketika pasukan besar sekte iblis berkumpul di sebuah dataran luas, memamerkan kekuatan militer yang benar-benar mengesankan. Di bawah tangga raksasa yang menjulang tinggi, para prajurit tampak santai sambil menunggu perintah berikutnya dari pemimpin mereka. Di puncak tangga itu duduk seorang pria dengan aura yang begitu mendominasi. Hanya dari caranya bersandar di kursi, sudah terlihat jelas siapa penguasa tempat tersebut. Dialah Heavenly Demon Wiji Cheon. Sambil menikmati pemandangan pasukannya yang membentang sejauh mata memandang, salah satu bawahan di sisinya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Baginya, pemandangan itu benar-benar luar biasa. Ribuan prajurit membungkuk dengan hormat, menunjukkan kesetiaan mutlak kepada pemimpin mereka. Dengan penuh keyakinan, bawahan itu bahkan menyatakan bahwa sekte mereka kini berada di puncak kejayaan. Tak lama lagi, seluruh dunia akan berlutut di hadapan Heavenly Demon. Mendengar itu, Wiji Cheon hanya menyetujuinya dengan tenang. Baginya, masa depan seperti itu memang sudah pasti akan terjadi. Namun setelah beberapa saat, bawahan tersebut tampak ragu-ragu. Ia memiliki satu pertanyaan yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Setelah mendapat izin untuk berbicara, ia akhirnya mengutarakan kebingungannya. Pandangannya tertuju pada perlengkapan para prajurit. Setiap orang membawa tombak berkualitas tinggi dan mengenakan baju zirah yang sangat mahal. Padahal selama bertahun-tahun kondisi keuangan sekte mereka nyaris kering kerontang. Karena itulah ia tidak bisa memahami dari mana semua dana tersebut berasal. Dengan santai, Wiji Cheon menyeruput minumannya sebelum memberikan jawaban yang sama sekali tidak terduga. Mereka mendapat pinjaman. Jawaban singkat itu langsung membuat bawahan tersebut membeku. Untuk sesaat, ia bahkan mengira dirinya salah dengar. Pikirannya berusaha keras memahami kenyataan bahwa ada seseorang yang cukup nekat untuk meminjamkan uang dalam jumlah sebesar itu kepada sekte iblis. Menurut logikanya, tidak ada orang waras yang akan melakukan hal semacam itu. Peluang uang tersebut kembali hampir tidak ada. Karena tidak menemukan penjelasan lain, ia segera menyusun teorinya sendiri. Dengan penuh semangat, ia menyimpulkan bahwa bank-bank tersebut pasti menyerahkan uang itu karena takut pada kekuatan Heavenly Demon. Menurutnya, itu adalah strategi yang sangat cerdas. Musuh berhasil dikuras habis tanpa perlu mengangkat senjata sedikit pun. Semakin ia memikirkannya, semakin kagum pula dirinya terhadap kecerdikan sang pemimpin. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, satu pertanyaan masih terus menghantui pikirannya. Orang gila macam apa yang benar-benar bersedia memberi pinjaman kepada sekte iblis? Berbeda dengan bawahannya yang sibuk berteori, Wiji Cheon justru tampak sedikit kesal. Ia mendecakkan lidah dan memperjelas bahwa dirinya bukan preman murahan yang hidup dari merampok orang lain. Tak lama kemudian ia mulai menggeledah bagian dalam jubahnya seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian ia mengeluarkan selembar dokumen. Bawahan itu hanya bisa menatap bingung. Dengan tenang, Wiji Cheon menjelaskan bahwa seorang pria bernama manajer Kim telah menawarkan pinjaman tersebut secara resmi. Bahkan syarat yang diberikan tergolong sangat ringan, lengkap dengan bunga yang rendah. Tentu saja, penjelasan itu justru membuat bawahannya semakin sulit percaya.
Bagaimana mungkin kekayaan sebesar ini diperoleh hanya dari sebuah kontrak pinjaman? Karena penasaran, ia segera mengambil dokumen itu dan membacanya lebih teliti. Awalnya semuanya terlihat normal, namun kemudian matanya tertuju pada satu bagian yang ditulis dengan tinta merah mencolok, syarat khusus. Jika debitur gagal melunasi pinjaman, maka energi internal miliknya akan disita sebagai pembayaran. Bawahan itu langsung mengernyitkan dahi. Perlahan ia membaca ulang bagian tersebut dengan suara keras untuk memastikan dirinya tidak salah paham. Dan saat itulah wajahnya berubah. Ia menemukan satu fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Tenggat pembayaran pinjaman itu ternyata jatuh hari ini. Sementara bawahannya mulai panik memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi, Wiji Cheon tetap duduk santai di kursinya. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Seolah persoalan besar yang sedang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Berusaha menenangkan diri, bawahan itu segera meyakinkan dirinya bahwa isi kontrak tersebut hanyalah formalitas. Menurutnya, syarat-syarat itu terdengar begitu arogan karena pada akhirnya seluruh emas di Central Plains akan menjadi milik mereka juga. Pikiran itu langsung mengembalikan semangatnya. Dengan senyum lega, ia menyatakan bahwa tanggal jatuh tempo tersebut sama sekali tidak berarti. Wiji Cheon pun setuju. Bahkan setelah perang dimenangkan nanti, ia berencana memberikan tumpukan emas kepada manajer Kim sebagai hadiah. Mendengar itu, sang bawahan kembali memuji pemimpinnya tanpa henti. Baginya, Wiji Cheon adalah sosok yang ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Terbuai oleh euforia kemenangan, Heavenly Demon tertawa keras. Suaranya menggema hingga ke pegunungan, seolah seluruh dunia sudah berada dalam genggamannya. Tak lama kemudian ia bangkit dari kursinya. Pedangnya terhunus perlahan dari sarung. Dengan langkah mantap, Wiji Cheon maju ke depan pasukannya yang berjumlah besar. Bilah pedang itu berkilau terang saat diangkat tinggi ke langit. Di hadapan ribuan pengikut yang memandang penuh hormat, ia menyatakan dirinya sebagai Heavenly Demon sejati. Ambisinya kini diungkapkan tanpa sedikit pun keraguan. Mulai hari itu, mereka akan menaklukkan Central Plains. Segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka harus disingkirkan. Dengan pedang yang menunjuk ke cakrawala, Wiji Cheon memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak maju. Perintah itu langsung disambut dengan penghormatan serentak. Para bawahan menundukkan kepala tanpa mempertanyakan apapun. Mereka menerima perintah tersebut dan segera bersiap menjalankannya. Sesaat kemudian, gelombang aura yang luar biasa meledak dari seluruh pasukan. Tanah bergetar, ribuan senjata terangkat ke udara. Sorak-sorai perang menggema dari segala arah saat lautan prajurit mulai bergerak menuju medan tempur. Langkah kaki mereka yang serempak menghasilkan dentuman berat yang terus bergaung, menandai dimulainya invasi besar yang tampaknya tak mungkin dihentikan. Dari puncak tangga, Wiji Cheon menyaksikan semuanya dengan tatapan puas. Baginya kemenangan sudah berada di depan mata. Setelah pasukannya berangkat, ia kembali duduk di kursinya. Rasa percaya dirinya begitu besar hingga seolah perang itu sendiri sudah selesai sebelum benar-benar dimulai. Ia mengambil cangkir minumannya sekali lagi. Dengan santai, ia meneguk isinya untuk merayakan kemenangan yang bahkan belum diraih. Suasana di sekitar markas terasa tenang. Untuk sesaat hanya ada keheningan yang nyaman. Wiji Cheon menghela napas panjang lalu tersenyum puas. Minuman itu terasa begitu nikmat saat mengalir melewati tenggorokannya. Namun ketenangan itu mendadak hancur. Sebuah suara asing tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara itu menyapanya dengan sopan, menyebutnya sebagai pelanggan yang berharga. Wiji Cheon langsung tersedak. Dalam sekejap, ia melompat dari kursinya dan berbalik dengan waspada. Tatapannya menyapu area di belakangnya, mencari siapa yang berani mendekatinya tanpa izin. Dan apa yang dilihatnya membuat ekspresinya membeku. Seorang pria berdiri di sana dengan senyum tenang di wajahnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda bermata tajam yang sama santainya. Keduanya tampak begitu rapi dan profesional. Seolah mereka salah alamat dan tanpa sengaja masuk ke tengah markas sekte iblis yang sedang bersiap berperang. Kontras itu terasa sangat aneh. Di tengah suasana perang yang penuh ketegangan, dua orang tersebut justru terlihat seperti pegawai kantor yang sedang melakukan kunjungan rutin. Saat memperhatikan wajah pria itu lebih saksama, jantung Wiji Cheon seakan berhenti sesaat. Ia mengenali orang tersebut. Pria itu adalah manajer Kim, orang yang memberikan pinjaman kepada sekte iblis. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Firasat buruk perlahan memenuhi pikirannya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres.
Bukan hanya karena manajer Kim muncul tepat pada hari jatuh tempo pembayaran. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah satu fakta sederhana yang baru disadarinya. Sejak awal ia sama sekali tidak merasakan kehadiran pria itu. Manajer Kim berhasil berdiri tepat di belakangnya tanpa memancarkan sedikit pun jejak keberadaan. Dan bagi seseorang sekuat Wee Ji Cheon, hal seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Sebenarnya, hal yang paling mengerikan dari situasi itu bukanlah kemunculan manajer Kim secara tiba-tiba. Wee Ji Cheon dikenal sebagai Heavenly Demon, seorang master absolut yang konon merupakan salah satu sosok terkuat di dunia. Indranya begitu tajam hingga seharusnya mampu mendeteksi gangguan sekecil apapun, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Namun kali ini ia sama sekali tidak menyadari kehadiran seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Keheningan canggung itu akhirnya dipecahkan oleh pria misterius tersebut. Dengan senyum profesional yang tidak berubah sedikit pun, ia meminta maaf karena telah mengejutkan sang Heavenly Demon. Setelah itu, ia memperkenalkan dirinya dengan sopan sebagai manajer Kim dari Bank Continental. Sikapnya tetap ramah seperti sebelumnya. Ia bahkan mengingatkan bahwa mereka sebenarnya sudah pernah bertemu saat proses persetujuan pinjaman dilakukan. Meski begitu, Wee Ji Cheon tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Tatapannya tetap tajam, keningnya berkerut. Semakin lama ia memandang pria itu, semakin kuat pula firasat buruk yang muncul dalam benaknya. Di balik senyum ramah dan tutur kata sopan tersebut, naluri bertahan hidupnya terus berteriak. Pria di hadapannya adalah bahaya. Bahaya yang sangat besar. Pada akhirnya, Wee Ji Cheon memutuskan untuk mengabaikan seluruh basa-basi. Ia langsung menanyakan satu hal yang paling ingin diketahuinya. Sebenarnya monster macam apa pria yang berdiri di hadapannya itu? Namun manajer Kim tidak kehilangan senyumnya sedikit pun. Dengan santai ia membuka kedua tangannya. Menurutnya, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Ia hanyalah seorang pegawai bank biasa. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan sebuah buku besar yang cukup tebal. Tujuannya jelas. Ia datang ke sana bukan untuk bertarung. Ia datang untuk urusan bisnis. Sambil membuka dokumen tersebut, manajer Kim dengan sopan mengingatkan bahwa hari itu adalah tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Begitu pembicaraan memasuki urusan pekerjaan, wanita muda yang berdiri di sampingnya langsung bergerak. Ia menyesuaikan kacamatanya dengan tenang sebelum mengeluarkan sebuah sempoa kayu dari balik pakaiannya. Detik berikutnya, jari-jarinya mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa. Suara manik-manik sempoa berdenting tanpa henti. Perhitungannya begitu cepat hingga hampir mustahil diikuti dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, seluruh bunga, biaya tambahan, dan perhitungan lainnya selesai dalam sekejap. Saat wanita itu mengangkat kepalanya kembali, ekspresinya menunjukkan bahwa proses penagihan telah siap dimulai. Sementara Wee Ji Cheon masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi, manajer Kim dengan nada ceria mulai membacakan hasil perhitungannya. Pinjaman pokok berjumlah 6.000 koin, ditambah bunga sebesar 7.000 koin. Mendengar angka tersebut, mata Wee Ji Cheon langsung membelalak. Total utangnya kini mencapai 13.000 koin. Amarahnya langsung meledak. Ia menuntut penjelasan bagaimana mungkin bunga pinjaman justru lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam. Namun manajer Kim tetap tenang. Dengan nada yang masih sopan, ia balik bertanya, apakah Wee Ji Cheon benar-benar mengira pinjaman semacam itu akan memiliki biaya murah? Ia kemudian menjelaskan bahwa bunga rendah hanya berlaku untuk pinjaman dari lembaga keuangan biasa. Lalu ia mengingatkan satu fakta yang tidak bisa dibantah. Sejak awal, alasan Wee Ji Cheon datang kepadanya adalah karena tidak ada bank normal yang mau memberikan pinjaman. Manajer Kim mulai membeberkan seluruh kenyataannya. Wee Ji Cheon tidak memiliki skor kredit yang layak, tidak memiliki jaminan, dan memimpin sebuah organisasi yang dikenal luas sebagai kelompok berbahaya. Menurutnya, bahkan tanpa diperiksa lebih jauh, sekte tersebut tidak akan pernah lolos proses verifikasi dari lembaga keuangan manapun. Mendengar itu, Wee Ji Cheon langsung tersinggung. Dengan suara keras, ia membela organisasinya dan menegaskan bahwa mereka adalah sekte suci yang agung. Namun manajer Kim hanya menanggapi dengan fakta yang jauh lebih menyakitkan. Bagi dunia luar, sekte iblis tetaplah sekumpulan praktisi demonik yang berbahaya. Sebuah kelompok berisiko tinggi yang bisa hancur kapan saja. Karena itulah, menurutnya, Bank Continental mungkin merupakan satu-satunya tempat yang cukup nekat untuk memberikan mereka pinjaman. Kali ini, Wee Ji Cheon tidak bisa langsung membantah. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya.
Semakin dipikirkan, semakin sulit baginya untuk menyangkal ucapan tersebut. Dan yang paling menyebalkan, semua yang dikatakan manajer Kim terdengar masuk akal. Sebenarnya alasan di balik bunga pinjaman yang sangat tinggi itu cukup sederhana. Tidak ada bank normal di Central Plains yang berani berbisnis dengan sekte iblis. Jika ketahuan memberikan dukungan finansial kepada kelompok seperti mereka, bank tersebut berisiko diburu dan ditutup oleh faksi ortodoks. Memanfaatkan momen itu, asisten manajer Kim segera menyodorkan kontrak asli ke hadapan Wee Ji Cheon. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut mencakup premi risiko yang memang sengaja ditetapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk saat berurusan dengan sekte iblis. Bukan hanya itu, ia juga menunjukkan satu fakta yang sulit dibantah. Nama Wee Ji Cheon terpampang jelas di dalam dokumen tersebut. Artinya, seluruh syarat dan ketentuan sudah disetujui olehnya sejak awal. Melihat kenyataan itu, Wee Ji Cheon hanya bisa menghela napas panjang. Ia menutup mata sejenak berusaha mempertahankan wibawa dan sikap tenangnya meski situasi semakin tidak menguntungkan. Pada akhirnya, ia mengakui bahwa saat ini dirinya memang tidak memiliki uang untuk membayar utang tersebut. Namun sebelum suasana berubah semakin buruk, Wee Ji Cheon mengangkat satu jari. Masih ada satu tawaran yang ingin ia ajukan. Dengan penuh keyakinan, ia menunjuk ke arah cakrawala yang membentang luas di bawah gunung. Ia meminta manajer Kim dan asistennya melihat hamparan wilayah kaya yang berada di Central Plains. Manajer Kim pun menoleh ke arah yang ditunjuk. Meski debu perang mulai memenuhi udara, pemandangan itu tetap terlihat jelas. Saat itulah Wee Ji Cheon menyampaikan rencananya. Ia akan menaklukkan seluruh wilayah tersebut. Setelah perang dimenangkan, jumlah utang yang sekarang terasa besar akan berubah menjadi angka yang tidak berarti. Ia hanya membutuhkan 1 bulan tambahan. 1 bulan saja. Sebagai jaminan, Wee Ji Cheon bahkan berjanji akan membayar berkali-kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Dengan penuh percaya diri, ia bersumpah atas namanya sendiri bahwa seluruh utang akan dilunasi, lengkap dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana di puncak gunung mendadak sunyi. Janji besar tersebut menggantung di udara. Namun tak lama kemudian manajer Kim justru menahan tawa kecil. Ekspresinya tetap ramah, tetapi jawabannya sangat tegas. Menurutnya bank tidak berinvestasi pada kemungkinan masa depan. Bank hanya peduli pada apa yang bisa dibayar saat ini. Kemudian ia menambahkan fakta yang lebih menyakitkan. Berdasarkan perhitungan mereka, peluang sekte iblis untuk memenangkan perang tersebut bahkan tidak mencapai 5%. Risikonya terlalu besar, terlalu tinggi untuk diterima. Dengan langkah mantap, manajer Kim maju ke depan. Sikap ramah yang selama ini ia tunjukkan perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, tekanan yang ia pancarkan mulai terasa. Tanpa basa-basi, ia menyatakan bahwa permohonan perpanjangan waktu resmi ditolak. Dan yang lebih penting, batas waktu pembayaran sudah berakhir. Suasana langsung berubah tegang. Manajer Kim mengingatkan bahwa kegagalan membayar utang secara otomatis akan mengaktifkan klausul khusus yang tertulis dalam kontrak. Tatapannya menjadi jauh lebih tajam. Dengan nada tenang yang justru terasa semakin mengintimidasi, ia menyampaikan bahwa pelanggan berharganya kini harus membayar menggunakan apa yang tersisa, tubuhnya sendiri. Mendengar hal itu, Wee Ji Cheon membeku. Sesaat kemudian amarah yang selama ini ia tahan mulai meluap. Aura mengerikan perlahan keluar dari tubuhnya. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Sebagai heavenly demon yang ditakuti seluruh dunia, penghinaan seperti itu jelas tidak bisa diterima. Dengan suara yang dipenuhi kemarahan, ia mempertanyakan keberanian manajer Kim. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak dikenal berani menuntut tubuh heavenly demon? Sosok yang dianggap sebagai makhluk terkuat di dunia. Tekanan mengerikan yang keluar dari tubuh Wee Ji Cheon langsung menyelimuti area di sekitarnya. Asisten manajer Kim tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Bukan karena takut kehilangan kendali, melainkan karena ia menyadari bahwa situasi kini benar-benar telah berubah. Angin kencang mulai berputar di sekitar puncak tangga. Debu berterbangan ke segala arah. Udara bergetar hebat seolah tidak mampu menahan tekanan yang terus meningkat. Tatapan sang asisten menjadi serius. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa sesuatu yang sangat berbahaya baru saja terbangun. Sementara itu, Wee Ji Cheon menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah. Retakan langsung menjalar ke segala arah. Dalam sekejap, gelombang energi gelap yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Batu-batu di bawah kakinya pecah, sementara aura hitam pekat berputar seperti badai yang menelan segalanya.
Berdiri di tengah pusaran kekuatan tersebut, Wiji Cheon tampak seperti penguasa kegelapan yang sesungguhnya. Dengan amarah yang meluap, ia menyatakan bahwa dirinya adalah perwujudan nyata dari demonic path. Baginya situasi ini sudah jauh melewati batas. Ia masih bisa menerima urusan utang. Ia masih bisa menerima negosiasi. Namun seseorang yang datang membawa buku rekening lalu menuntut tubuh Heavenly Demon sebagai pembayaran, itu adalah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Wiji Cheon mengakui bahwa sebelumnya ia masih berusaha bersikap baik. Tetapi sekarang menurutnya manajer Kim telah membuat kesalahan fatal. Aura hitam yang menyelimuti tubuhnya semakin membesar. Pedang di tangannya terhunus sepenuhnya. Api gelap mulai melapisi bilah senjata itu, memancarkan tekanan yang membuat suasana semakin mencekam. Ia siap mengakhiri semuanya saat itu juga. Namun respons manajer Kim justru di luar dugaan. Alih-alih menunjukkan ketakutan, pria itu tiba-tiba menutupi wajahnya. Sesaat kemudian ia memegangi kepalanya sambil mengerang putus asa. Ekspresinya terlihat seperti seseorang yang baru saja mengalami kerugian besar. Melihat reaksi itu, Wiji Cheon langsung salah paham. Ia mengira lawannya akhirnya menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Dengan penuh ejekan, ia mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menyesali semuanya sekarang. Tetapi yang keluar dari mulut manajer Kim benar-benar tidak masuk akal. Pria itu sama sekali tidak takut pada ancaman Heavenly Demon. Yang ia keluhkan justru energi internal yang baru saja dilepaskan Wiji Cheon. Dengan nada frustrasi, manajer Kim mengeluhkan betapa berharganya energi tersebut. Menurutnya, secara hukum seluruh energi itu sekarang merupakan aset milik bank. Mendengar itu, Wiji Cheon membeku. Untuk sesaat, otaknya bahkan gagal memproses apa yang baru saja didengarnya. Belum sempat ia bereaksi, manajer Kim kembali memarahinya. Menurutnya, membuang energi sebanyak itu ke udara tanpa izin kreditur merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Urat di pelipis Wiji Cheon langsung menonjol. Tinju yang dikepalnya berderak keras. Seluruh penghinaan yang selama ini ia tahan akhirnya mencapai batasnya. Di matanya, pria di hadapannya jelas bukan orang normal. Ia adalah orang gila. Orang gila yang entah bagaimana berhasil membuat Heavenly Demon kehilangan kesabaran. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wiji Cheon langsung menerjang maju. Kecepatannya begitu tinggi hingga tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap yang melesat lurus ke arah manajer Kim. Pedangnya diayunkan dengan kekuatan penuh. Serangan itu cukup kuat untuk menghancurkan lawan biasa hanya dalam satu tebasan. Namun yang terjadi berikutnya jauh lebih mengejutkan. Manajer Kim menghindarinya dengan santai. Seolah serangan dahsyat tersebut tidak lebih berbahaya dari hembusan angin biasa. Pedang Wiji Cheon meleset. Ledakan besar langsung mengguncang area di belakangnya. Lantai batu hancur seketika, meninggalkan cekungan besar akibat kekuatan serangan tersebut. Melihat lawannya lolos tanpa luka sedikit pun, kemarahan Wiji Cheon semakin membara. Dengan tatapan penuh kebencian, ia bersumpah akan menghancurkan manajer Kim apapun yang terjadi. Baginya sandiwara konyol ini harus berakhir sekarang juga. Dengan amarah yang sudah mencapai puncaknya, Wiji Cheon memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Ia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Aura hitam pekat berkumpul di sekitar pedangnya. Semakin lama semakin besar hingga menutupi area di sekitarnya. Lalu tanpa ragu sedikit pun ia melepaskan jurus andalannya. Black Knight Demise Slash. Gelombang energi gelap yang luar biasa besar melesat ke depan dengan kecepatan mengerikan. Tekanan yang dibawanya cukup untuk membuat siapapun percaya bahwa tidak ada yang bisa bertahan dari serangan tersebut. Namun di tengah ancaman sebesar itu, manajer Kim tetap berdiri tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada persiapan khusus. Bahkan ekspresinya nyaris tidak berubah. Saat gelombang energi itu tiba di hadapannya, ia hanya menggerakkan pergelangan tangan dengan santai. Gerakannya begitu sederhana, seolah sedang menyingkirkan debu dari pakaiannya. Dan pada saat itulah sesuatu yang mustahil terjadi. Serangan pamungkas Wiji Cheon langsung berubah arah. Bukan dihentikan, bukan dihancurkan, melainkan dipantulkan begitu saja ke langit. Gelombang energi tersebut melesat menembus awan sebelum menghantam pegunungan di kejauhan. Beberapa detik kemudian puncak gunung itu terbelah. Batu raksasa terpisah menjadi dua bagian dengan potongan yang begitu bersih hingga tampak tidak nyata. Melihat pemandangan tersebut, sang asisten hanya bisa terdiam. Rahangnya perlahan terbuka. Bahkan dirinya yang sudah terbiasa bekerja dengan manajer Kim tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
Baru saja, bosnya mengubah arah salah satu serangan terkuat Heavenly Demon tanpa menunjukkan sedikit pun kesulitan. Namun anehnya Wiji Cheon justru tertawa. Alih-alih merasa takut, semangat bertarungnya semakin membara. Menurutnya, ia akhirnya menemukan lawan yang layak dihadapi. Dengan senyum penuh antusiasme, Wiji Cheon mengakui bahwa sekarang ia mengerti alasan dibalik kepercayaan diri manajer Kim. Pria itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi bagi Wiji Cheon itu tidak mengubah apapun. Ia tetap yakin bahwa kemenangan berada di tangannya. Sambil menggenggam pedangnya semakin erat, ia mulai mengerahkan lebih banyak energi ke dalam senjata tersebut. Aura gelap kembali meledak dari tubuhnya. Tekanan yang tercipta menyebar ke seluruh dataran membuat tanah dan udara bergetar bersamaan. Dengan penuh keyakinan, Wiji Cheon memerintahkan manajer Kim untuk menerima serangan berikutnya. Menurutnya, setelah itu pria tersebut akan memahami perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun, kalimat itu bahkan belum selesai sepenuhnya. Dalam sekejap mata, manajer Kim sudah berdiri tepat di depannya. Tidak ada suara, tidak ada jejak pergerakan. Seolah jarak di antara mereka menghilang begitu saja. Sebelum Wiji Cheon sempat bereaksi, manajer Kim menepuk dadanya dengan ringan. Sikapnya bahkan terlihat sedikit kesal. Menurutnya, pelanggan yang satu ini terlalu banyak bicara. Tepukan itu tampak biasa, sangat biasa. Namun akibatnya jauh dari biasa. Dalam satu momen singkat, seluruh energi yang memenuhi tubuh Wiji Cheon mendadak lenyap. Aura gelap yang sebelumnya mengguncang dataran langsung menghilang. Tekanan mengerikan yang menyelimuti area sekitar juga lenyap tanpa bekas. Semua berhenti. Begitu saja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa panik yang sesungguhnya muncul dalam diri Wiji Cheon. Ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tetapi pikirannya tidak mampu mengejar kenyataan. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Sang Heavenly Demon yang ditakuti seluruh dunia terjatuh ke belakang dengan ekspresi kebingungan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hanya dengan satu tepukan ringan, seluruh energi internalnya menghilang. Tidak tersisa sedikit pun. Wiji Cheon menatap kosong ke depan. Pikirannya berusaha keras mencari penjelasan. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Ia bahkan tidak melihat manajer Kim bergerak. Satu-satunya hal yang ia ketahui saat itu adalah kenyataan yang sangat mengerikan. Pria yang berdiri di hadapannya bukanlah petugas bank biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Heavenly Demon mulai merasakan sesuatu yang nyaris tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketidakberdayaan. Melihat Wiji Cheon yang sudah kehilangan seluruh perlawanannya, manajer Kim tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Seolah baru menyelesaikan tahap awal pekerjaan, ia dengan santai memberitahu bahwa proses penagihan utang akan dimulai sekarang. Namun sebelum melanjutkan, ia sempat memberikan peringatan. Prosedurnya mungkin akan sedikit menyakitkan. Sesaat kemudian, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuh Wiji Cheon. Awalnya hanya berupa aliran tipis. Namun dalam hitungan detik, energi itu berubah menjadi arus besar yang terus mengalir keluar dari tubuh sang Heavenly Demon. Rasa sakit yang datang bersamaan dengan proses tersebut langsung membuat Wiji Cheon menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Baginya sensasi itu terasa seolah seluruh bagian dalam tubuhnya sedang dipaksa berubah tanpa izin. Barulah saat itu ia menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Energi internal yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun sedang ditarik keluar. Sedikit demi sedikit, tanpa bisa dihentikan. Panik mulai menguasai pikirannya. Ia berusaha melawan. Ia berusaha mempertahankan kekuatan yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Namun semua usaha itu tidak menghasilkan apapun. Semakin keras ia melawan, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Manajer Kim sendiri tampak sama sekali tidak terganggu. Dengan nada santai, ia justru menyarankan Wiji Cheon untuk berhenti melawan dan lebih rileks. Menurutnya, jika terus memaksa diri, kondisi tubuhnya justru bisa menjadi semakin buruk. Tentu saja nasihat itu hanya membuat Wiji Cheon semakin marah. Dengan susah payah, ia memprotes bahwa energi internal tersebut bukan sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Dibutuhkan waktu yang sangat lama, latihan tanpa henti, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat kekuatan seperti sekarang. Tetapi manajer Kim hanya mengangguk santai sambil melanjutkan pekerjaannya. Bahkan ia mengaku sedang merasa cukup murah hati hari itu. Bukan hanya mengambil energi yang menjadi hak bank menurut kontrak, ia juga sekalian membersihkan berbagai kotoran dan ketidakmurnian yang selama ini menumpuk di tubuh Wiji Cheon. Mendengar itu, Wiji Cheon bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Keputusasaan perlahan menggantikan amarahnya. Jeritanya terus bergema di seluruh pegunungan.
Pemandangan tersebut terasa begitu tidak masuk akal. Pria yang selama ini dianggap sebagai salah satu sosok terkuat di dunia, kini tidak mampu melakukan apapun selain menahan proses penagihan utang. Perlahan kekuatan di tubuhnya habis, lututnya mulai kehilangan tenaga. Dan akhirnya ia jatuh berlutut di atas lantai batu. Tak lama kemudian, bahkan posisi itu pun tidak mampu dipertahankannya. Tubuh Wee Ji Cheon ambruk ke tanah. Seluruh aura mengerikan yang sebelumnya membuat dunia gemetar telah lenyap tanpa bekas. Sang Heavenly Demon yang dahulu berdiri di puncak dunia kini hanya bisa terbaring lemah, berusaha mengatur napasnya yang berantakan. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan itu akhirnya menghilang. Manajer Kim menutup buku catatannya dengan tenang. Seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan administratif biasa, ia membungkuk sopan ke arah kliennya. Dengan ramah, ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan dan menyatakan bahwa proses penagihan telah selesai. Setelah itu, ia kembali memperkenalkan dirinya secara resmi. Pria tersebut adalah manajer Kim dari Bank Continental. Sementara wanita yang menemaninya bernama Mak Riwa, asistennya. Dengan gerakan yang sangat profesional, manajer Kim kemudian menyerahkan sebuah kartu nama kepada Wee Ji Cheon. Ia bahkan menyampaikan harapan agar sang klien terus menggunakan layanan Bank Continental di masa mendatang. Ucapan itu terasa seperti penghinaan terakhir. Tubuh Wee Ji Cheon masih gemetar saat menatap kartu nama yang tergeletak di hadapannya. Pikirannya kosong. Ia berusaha memahami kenyataan bahwa dirinya baru saja dikalahkan bukan oleh pendekar legendaris, bukan pula oleh penguasa dunia lain, melainkan oleh seorang manajer bank. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia mencoba mengucapkan sesuatu. Bibirnya bergerak perlahan. Namun dari semua kata yang ingin ia lontarkan, hanya satu yang berhasil keluar. Ia menyebut manajer Kim sebagai bajingan. Manajer Kim dan Mak Rihwa hanya berbalik tanpa banyak komentar. Keduanya berjalan menuruni tangga dengan santai, seolah baru saja menyelesaikan urusan kantor yang sangat biasa. Sementara itu, tubuh Wee Ji Cheon akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya. Ia roboh ke tanah dan pingsan sepenuhnya. Angin gunung berembus perlahan melewati area yang kini sunyi. Di samping tubuh Heavenly Demon yang terkapar, sebuah kartu nama milik Bank Continental berputar pelan tertiup angin. Dan pada hari itu, nasib tragis Sekte Iblis seolah resmi ditetapkan. Beberapa waktu kemudian, suasana cerita berpindah jauh dari pegunungan tempat Sekte Iblis berada. Di sebuah kota yang ramai dan damai pada siang hari, kehidupan berjalan seperti biasa. Salah satu tempat paling ramai saat itu adalah restoran Hoi Bin di Provinsi Sichuan. Tempat makan besar tersebut dipenuhi pelanggan hingga hampir tidak ada kursi yang tersisa. Di salah satu sudut ruangan, sekelompok pendekar sedang menikmati makanan sambil berbincang santai. Obrolan mereka segera beralih pada topik yang sedang menjadi pembahasan seluruh dunia murim. Salah seorang di antara mereka mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, apakah yang lain sudah mendengar rumor terbaru? Menurut kabar yang beredar, pasukan Sekte Iblis tiba-tiba menghentikan seluruh pergerakan mereka. Mendengar itu, beberapa orang langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Rumor tersebut terdengar terlalu aneh untuk dipercaya. Salah seorang pria kemudian menambahkan bahwa sudah 3 hari berlalu sejak pasukan itu berhenti bergerak. Bahkan ia mulai berspekulasi bahwa mungkin Wee Ji Cheon akhirnya menyerah. Ucapan itu langsung disambut teguran. Seorang pendekar yang lebih tua memandangnya dengan kesal. Menurutnya, asumsi semacam itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimanapun juga yang mereka bicarakan adalah Wee Ji Cheon. Sosok yang dalam berbagai legenda disebut mampu menghadapi 100 master faksi ortodoks seorang diri. Veteran itu yakin ada sesuatu yang lain di balik semua ini. Menurutnya, penghentian pergerakan pasukan kemungkinan hanyalah strategi untuk membuat musuh lengah. Tidak mungkin Heavenly Demon tiba-tiba kehilangan ambisinya. Apalagi sebelumnya laju invasi Sekte Iblis begitu agresif, hingga banyak orang mengira seluruh Central Plains akan jatuh dalam waktu singkat. Karena itulah situasi sekarang terasa sangat membingungkan. Bukan pasukan pemerintah yang menghentikan mereka. Bukan pula aliansi besar dari faksi-faksi ortodoks. Tidak ada pertempuran besar. Tidak ada kekalahan besar. Namun entah mengapa, pasukan Sekte Iblis mendadak berhenti begitu saja. Seorang pendekar lain lalu bertanya apakah mungkin Wee Ji Cheon mengalami masalah saat berlatih hingga kehilangan kendali atas energinya. Tetapi teori itu juga langsung ditolak. Tak lama kemudian, hampir seluruh restoran ikut membahas misteri tersebut. Berbagai dugaan bermunculan. Ada yang membicarakan konspirasi besar. Ada yang menduga adanya perang rahasia.
Ada pula yang menghubungkannya dengan berbagai legenda kuno. Sampai akhirnya seorang pria yang sedari tadi diam mengangkat tangannya dengan ragu. Ia memiliki teori yang jauh lebih sederhana. Sambil menyeruput teh, ia berkata bahwa mungkin saja Wiji Cheon kehabisan uang. Menurutnya memindahkan pasukan sebesar itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ucapan tersebut langsung membuat suasana hening. Sesaat kemudian seluruh meja meledak dalam tawa. Veteran yang sebelumnya berbicara bahkan tertawa paling keras. Menurutnya teori itu lebih mustahil daripada semua teori lainnya. Sekte iblis terkenal memiliki kekayaan yang sangat besar. Tidak mungkin mereka berhenti berperang hanya karena kekurangan dana. Pria itu hanya bisa tersenyum canggung. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya berpikir seperti itu karena masalah uang selalu menjadi sumber penderitaan dalam hidupnya sehari-hari. Baginya, hampir semua masalah pada akhirnya kembali ke urusan dompet. Candaan itu membuat seluruh meja kembali tertawa. Mereka bahkan mulai bercanda bahwa mengatakan Wiji Cheon berhenti karena kehabisan uang sama anehnya dengan mengatakan Heavenly Demon memutuskan berhenti menjadi jahat. Namun tanpa mereka sadari, teori paling konyol itu justru yang paling mendekati kebenaran. Di meja sebelah, dua orang diam-diam mendengarkan seluruh percakapan tersebut. Manajer Kim terlihat cukup puas. Di dalam hatinya, ia bahkan mengakui bahwa pria tadi berhasil menebak penyebab sebenarnya dengan sangat tepat. Duduk di hadapannya, Mak Rihwa langsung mengangguk setuju. Menurutnya itulah ironi terbesar di dunia. Uang tidak peduli siapa pemiliknya. Tidak peduli apakah seseorang adalah manusia biasa, hantu, master legendaris, atau bahkan pemimpin sekte iblis. Pada akhirnya semua orang tetap harus berurusan dengan tagihan. Di tengah obrolan mereka, seorang pelayan restoran datang membawa daftar menu. Dengan semangat berlebihan, ia mempromosikan berbagai hidangan unggulan dan membanggakan kesegaran bahan-bahan yang digunakan hari itu. Mendengar itu, Mak Rihwa langsung menatap bosnya. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya manajer Kim sudah berjanji akan mentraktirnya setelah perjalanan panjang mereka ke wilayah sekte iblis. Namun ekspresi manajer Kim justru berubah serius. Dengan nada yang sangat tegas, ia menjelaskan bahwa dana perusahaan bukanlah uang pribadinya. Mereka memang baru saja berhasil menagih utang besar. Masalahnya pembayaran tersebut diterima dalam bentuk energi Qi, bukan uang tunai. Lebih buruk lagi, kondisi keuangan bank saat ini sedang mengalami defisit. Setelah mengucapkan kalimat mengerikan itu, manajer Kim langsung memesan 2 mangkuk mie termurah yang tersedia. Mak Rihwa menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa saat kemudian, 2 mangkuk mie sederhana disajikan di meja mereka. Asap panas masih mengepul dari permukaannya. Melihat hidangan yang begitu sederhana setelah perjalanan panjang dan berbahaya, Mak Rihwa hanya bisa menghela napas. Dengan kesal, ia mengutuk kebiasaan pelit bosnya dan berharap suatu hari nanti pria itu menjadi botak. Namun manajer Kim hanya menjawab santai. Menurutnya, kebiasaan berhemat tidak menyebabkan kerontokan rambut. Pada akhirnya Mak Rihwa menyerah pada kenyataan. Ia mulai menyantap mie tersebut sambil bertanya kemana tujuan mereka berikutnya. Manajer Kim langsung mengoreksi cara bicaranya. Menurutnya, mereka tidak sedang mencari orang bodoh. Mereka sedang mengunjungi klien. Meski begitu, ia tetap menjawab pertanyaan tersebut. Ekspresinya kembali serius. Tatapannya sedikit menggelap saat memikirkan pekerjaan berikutnya. Lalu ia menyebut nama tujuan mereka selanjutnya, Mount Hua. Dan dari nada suaranya, tampaknya perjalanan berikutnya tidak akan jauh lebih mudah dibanding penagihan yang baru saja mereka selesaikan. Jauh di provinsi Shanxi, malam telah menyelimuti kota Huayin. Di bawah cahaya bulan, Gunung Hua berdiri megah mengawasi kehidupan yang masih ramai di kaki gunung. Jalan-jalan dipenuhi para pedagang, pelancong, dan penduduk yang menikmati suasana malam seperti biasa. Di tengah keramaian itu, 2 sosok berjalan santai menyusuri jalanan. Manajer Kim dan Mak Rihwa akhirnya tiba di tujuan berikutnya. Tak lama kemudian, manajer Kim menunjuk sebuah pavilion tua yang berdiri agak terpencil dari area ramai. Bangunannya terlihat usang dan kurang terawat. Namun justru tempat itulah yang menjadi tujuan mereka malam itu. Menurut manajer Kim, lokasi tersebut adalah tempat kerja mereka yang berikutnya. Sebelum keduanya sempat mendekat lebih jauh, suara bentakan langsung terdengar dari depan gerbang. Beberapa penjaga menghadang jalan mereka. Dengan tatapan curiga, salah seorang penjaga menuntut agar mereka berhenti di tempat. Ia mempertanyakan apa yang dilakukan 2 orang muda di kawasan terpencil seperti itu pada larut malam. Menurutnya, area tersebut tidak boleh dimasuki sembarangan.
Mak Rihwa melirik bangunan tua itu sekali lagi. Semakin diperhatikan, semakin aneh rasanya. Pavilion itu tampak seperti bangunan yang nyaris ditinggalkan, tetapi penjagaannya justru cukup ketat. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya bisnis mencurigakan apa yang sebenarnya berlangsung di sana. Sementara itu, manajer Kim tetap memasang senyum profesionalnya. Dengan sopan, ia menjelaskan bahwa dirinya datang untuk urusan bisnis. Namun para penjaga sama sekali tidak tertarik mendengarnya. Mereka langsung meminta tanda pengenal atau token akses. Manajer Kim menjawab dengan jujur bahwa ia tidak memiliki apapun yang dimaksud. Jawaban itu membuat kesabaran para penjaga langsung menipis. Tatapan mereka berubah tajam. Dalam satu gerakan serentak, beberapa pedang terhunus dari sarungnya. Suara logam bergema di udara malam yang dingin. Salah seorang penjaga memperingatkan agar mereka segera pergi jika masih ingin pulang dengan selamat. Ancaman itu justru membuat manajer Kim tampak sedikit terhibur. Ia memperhatikan para penjaga dengan saksama. Dari cara mereka berdiri dan memegang senjata, ia bisa melihat bahwa orang-orang ini bukan sekadar penjaga biasa. Mereka adalah orang yang pernah menghilangkan nyawa orang lain tanpa ragu. Tatapannya perlahan berubah dingin. Mata birunya memancarkan cahaya samar yang membuat suasana mendadak terasa tidak nyaman. Dalam benaknya, manajer Kim sudah mengambil keputusan. Tampaknya beberapa orang memang perlu diajari cara bersikap kepada tamu. Menyadari situasi mulai memburuk, salah seorang penjaga langsung menerjang ke depan. Sambil berteriak penuh amarah, ia mengayunkan pedangnya ke arah manajer Kim. Namun manajer Kim bahkan tidak bergeser sedikit pun. Dengan gerakan yang tenang dan mengalir, ia menghindari tebasan tersebut semudah seseorang menghindari tetesan hujan. Pedang itu hanya membelah udara kosong. Penjaga tersebut baru menyadari serangannya meleset ketika tubuhnya tiba-tiba dihantam kekuatan besar dari samping. Matanya membelalak, tubuhnya terlempar jauh sebelum sempat memahami apa yang terjadi. Ia berguling di tanah beberapa kali hingga akhirnya berhenti dalam keadaan tidak berdaya. Melihat rekannya tumbang begitu cepat, penjaga kedua langsung panik. Amarahnya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang maju sambil mengerahkan seluruh kemampuannya. Energi beracun mulai mengalir ke pedangnya. Dalam sekejap, ia melepaskan jurus andalannya. Poison Snake Sword, Poison Fang Slash. Cahaya berbahaya menyelimuti bilah pedang saat serangan itu meluncur lurus menuju manajer Kim. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Manajer Kim mengangkat dua jari. Hanya dua jari. Dan dengan cara yang sangat sederhana, ia menghentikan pedang tersebut tepat di tengah lintasannya. Serangan yang sebelumnya penuh tekanan itu langsung berhenti total. Penjaga tersebut membeku. Pikirannya kosong. Ia tidak mampu memahami bagaimana jurus terkuatnya bisa dihentikan dengan cara semudah itu. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh manajer Kim. Tubuhnya bergerak secepat kilat. Dalam satu tarikan napas, ia sudah melewati lawannya. Beberapa hantaman energi mengenai tubuh sang penjaga hampir secara bersamaan. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Keseimbangannya hancur. Dan sesaat kemudian ia roboh ke tanah tanpa mampu melanjutkan perlawanan. Kini kedua penjaga sudah tidak mampu menghalangi jalan lagi. Dari belakang Mak Rihwa memperhatikan semuanya dengan tatapan serius. Semakin lama ia bekerja bersama manajer Kim, semakin besar rasa penasarannya. Karena sejujurnya, ia sama sekali tidak bisa memahami gaya bertarung pria itu. Tidak peduli berapa kali ia mencoba menganalisisnya, hasilnya selalu sama. Teknik yang digunakan manajer Kim tidak menyerupai seni bela diri dari faksi ortodoks manapun. Di sisi lain, gerakan-gerakan tersebut juga tidak cocok dengan aliran faksi non-ortodoks yang ia ketahui. Keanehan itu semakin terasa setelah kejadian di Sekte Iblis. Belum lama ini, pria yang mengaku hanya pegawai bank itu berhasil menundukkan Heavenly Demon seorang diri. Prestasi seperti itu seharusnya hanya mungkin dilakukan oleh legenda yang namanya dikenal seluruh dunia murim. Namun anehnya, Mak Rihwa tidak pernah mendengar nama manajer Kim sebelumnya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya pria ini? Apa identitas aslinya? Untuk sesaat, ia sempat mempertimbangkan untuk langsung menanyakan jawabannya. Namun ide itu segera dibuang. Pengalamannya selama ini sudah cukup untuk memahami satu hal. Jika manajer Kim memang ingin merahasiakan identitasnya, maka tidak ada pertanyaan yang akan membuatnya berbicara. Dan untuk saat ini, misteri tentang bosnya masih tetap menjadi misteri. Di halaman pavilion yang sunyi, para penjaga yang tadi menghadang manajer Kim kini tergeletak di tanah.
Mereka mengerang kesakitan sambil memegangi lengan dan tubuh yang masih terasa nyeri akibat benturan sebelumnya. Sisa energi dari serangan manajer Kim masih merambat di dalam tubuh mereka, membuat setiap gerakan terasa menyiksa. Makriwa mengamati keadaan mereka sejenak. Dengan nada penasaran, ia bertanya apakah kedua penjaga itu masih hidup. Manajer Kim hanya menjawab santai. Menurutnya mereka tidak mati. Ia hanya memutus beberapa meridian penting agar keduanya tidak bisa lagi menyakiti orang lain untuk sementara waktu. Setelah memastikan situasi terkendali, manajer Kim memberikan instruksi berikutnya. Ia meminta Mak Rihwa memindahkan para penjaga ke sudut yang tidak mencolok. Tujuannya sederhana. Ia tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu jika ada orang yang kebetulan lewat. Mendengar perintah itu, Mak Rihwa langsung mengeluh. Namun pada akhirnya ia tetap menyeret tubuh para penjaga yang jauh lebih besar darinya sambil terus menggerutu sepanjang jalan. Sementara itu manajer Kim mendorong pintu pavilion hingga terbuka. Ruangan di dalamnya gelap dan tampak seperti bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Ia berdiri beberapa saat di ambang pintu. Tatapannya menyapu seluruh bagian dalam dengan tenang. Entah apa yang ia lihat, tetapi ekspresinya menunjukkan ketertarikan. Tak lama kemudian, pandangannya berhenti pada sebuah tangga tersembunyi yang mengarah jauh ke bawah tanah. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung berjalan ke sana. Langkah demi langkah, manajer Kim menuruni tangga batu yang dingin dan sempit. Semakin dalam ia berjalan, semakin jelas suara yang datang dari bawah. Teriakan, sorakan, suara orang-orang yang saling bertaruh. Begitu mencapai dasar tangga, seluruh kebisingan itu langsung menghantam telinganya. Dan pemandangan yang terbentang di hadapannya membuatnya mengeluarkan gumaman kagum. Di bawah pavilion tua yang tampak tak berharga itu ternyata tersembunyi sebuah kasino bawah tanah yang sangat besar. Tempat itu dipenuhi orang dari berbagai kalangan. Meja-meja perjudian berjajar di segala arah. Uang berpindah tangan tanpa henti. Teriakan kemenangan dan ratapan kekalahan bercampur menjadi satu. Di salah satu meja, seorang penjudi bahkan berteriak bahwa ia siap mempertaruhkan apapun demi permainan berikutnya. Di tempat lain, seorang pria sedang memarahi temannya karena kehilangan seluruh uang mereka akibat keputusan yang buruk. Suasananya kacau, bising, dan dipenuhi aroma uang serta keserakahan. Tak lama kemudian, Mak Rihwa akhirnya tiba di belakang manajer Kim. Napasnya sedikit terengah setelah menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun bukannya mendapat pujian, ia justru disambut keluhan. Menurut manajer Kim, ia terlalu lama. Mak Rihwa langsung menatapnya kesal. Baginya, jika bosnya sedikit membantu memindahkan para penjaga tadi, pekerjaan itu pasti selesai jauh lebih cepat. Meski begitu, perhatian mereka segera teralihkan oleh pemandangan di depan. Mak Rihwa mengamati ruangan luas tersebut dengan heran. Ia tidak menyangka tempat kerja berikutnya akan berupa kasino bawah tanah seperti ini. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya apakah benar mereka datang ke tempat perjudian ilegal hanya untuk urusan pekerjaan. Manajer Kim mengangguk tanpa ragu, bahkan terlihat jauh lebih bersemangat dibanding sebelumnya. Sementara itu, Mak Rihwa justru menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Menurutnya, udara di tempat itu terasa pengap. Belum lagi suasana yang dipenuhi uang hasil perjudian membuatnya semakin tidak menyukai lokasi tersebut. Tepat saat mereka berbicara, sorakan keras tiba-tiba meledak dari salah satu sisi ruangan. Perhatian keduanya langsung tertarik ke arah kerumunan tersebut. Sekelompok orang mengelilingi sebuah meja perjudian sambil berteriak penuh semangat. Di tengah keramaian itu duduk seorang pemuda yang baru saja memenangkan permainan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Tumpukan kemenangan terus bertambah di hadapannya. Para penjudi di sekitarnya memandang dengan campuran kagum, iri, dan penasaran. Manajer Kim memperhatikan sosok itu beberapa saat, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menoleh ke arah Mak Rihwa. Dengan nada santai, ia mengungkapkan satu hal yang langsung menjelaskan alasan mereka datang ke tempat tersebut. Pemuda yang sedang menjadi pusat perhatian itu adalah klien mereka berikutnya. Di tengah keramaian kasino bawah tanah itu, seorang pemuda duduk dengan santai di depan meja perjudian. Kepingan taruhan berkilau di bawah cahaya lentera yang redup saat ia mendorongnya ke tengah meja dengan gerakan penuh percaya diri. Sikapnya tenang, terlalu tenang, seolah hasil permainan sudah berada dalam genggamannya. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatian Mak Rihwa. Di dada jubah pemuda itu terpampang lambang bunga plum yang sangat khas. Lambang Mount Hua. Mata Mak Rihwa langsung melebar. Rasa tenang yang sebelumnya ia miliki menghilang begitu saja.
Dengan nada tidak percaya, ia bertanya apakah orang yang akan mereka datangi malam itu benar-benar murid dari sekte Mount Hua yang legendaris. Mendengar kata korban, manajer Kim langsung menoleh. Tatapannya membuat Mak Riwa segera menyadari bahwa ia baru saja salah memilih kata. Dengan nada tegas, manajer Kim kembali mengingatkan aturan dasar pekerjaan mereka. Orang itu bukan korban, ia adalah klien. Dan lebih tepatnya lagi, klien yang sangat berharga. Setelah itu, manajer Kim mengeluarkan beberapa dokumen dan memperlihatkannya kepada Mak Rihwa. Nama target mereka adalah Cheongsang, bukan murid biasa. Ia merupakan murid langsung pemimpin sekte Mount Hua dan dikenal sebagai pendekar pedang termuda yang pernah mencapai posisi tersebut. Nama Cheongsang sudah cukup terkenal di dunia murim. Banyak orang memandangnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari generasinya. Namun setelah memuji latar belakang pemuda itu, manajer Kim tiba-tiba mengibaskan dokumen di tangannya. Ekspresinya berubah datar. Menurutnya semua prestasi itu tidak mengubah satu fakta penting. Kemampuan berjudi Cheongsang benar-benar buruk. Mak Rihwa langsung menatap bosnya dengan kesal. Baginya, pernyataan itu terdengar seperti standar ganda yang luar biasa. Tetapi manajer Kim segera membela diri. Menurutnya, ia tidak menghina karakter atau kemampuan bertarung Cheongsang. Ia hanya memberikan penilaian objektif terhadap kemampuan berjudinya. Dan dalam hal itu nilainya memang sangat rendah. Mak Rihwa memilih mengabaikan alasan tersebut. Yang lebih membuatnya penasaran adalah apakah seluruh informasi yang mereka pegang benar-benar akurat. Sementara mereka berbicara, Cheongsang tetap fokus pada permainannya. Tatapannya tertuju pada meja. Pikirannya sibuk menghitung berbagai kemungkinan. Dari luar, ia terlihat seperti penjudi berpengalaman yang memahami setiap peluang dengan sempurna. Setelah mempertimbangkan situasi beberapa saat, ia akhirnya mengambil keputusan. Dengan penuh keyakinan, ia menyamai taruhan yang ada. Lalu tanpa ragu menambahkan 10 koin lagi. Tindakan itu langsung membuat para pemain lain tegang. Cheongsang bahkan meminta mereka membuka kartu dengan nada yang penuh percaya diri. Ketegangan menyelimuti meja. Satu persatu hasil permainan mulai diperlihatkan. Suara kepingan taruhan dan kartu yang menyentuh meja kayu bergema di tengah keramaian. Lalu hasil akhirnya muncul. Sesaat kemudian, sorakan langsung meledak dari kelompok pendukung yang berada di belakang Cheongsang. Mereka berteriak penuh semangat. Bagi mereka, sang pendekar muda baru saja meraih kemenangan besar sekali lagi. Cheongsang sendiri tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Wajahnya langsung berseri-seri. Dengan penuh semangat, ia meraih seluruh kemenangan yang ada di meja dan mengumpulkannya ke hadapannya. Melihat pemandangan itu, siapapun akan mengira bahwa malam tersebut sedang berjalan sempurna bagi sang murid jenius Mount Hua. Namun dari kejauhan, manajer Kim hanya memperhatikan dengan tenang. Karena tidak seperti orang-orang lain di ruangan itu, ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Cheongsang. Dan cepat atau lambat, kemenangan yang sedang dirayakan pemuda itu akan berubah menjadi urusan yang jauh lebih merepotkan. Dari kejauhan, Mak Rihwa terus mengamati meja perjudian tempat Cheongsang duduk. Sambil melipat tangan, ia menunjukkan bahwa target mereka baru saja meraih kemenangan lagi. Menurut pengamatannya, cara bermain Cheongsang sebenarnya cukup ceroboh. Ia tidak terlihat seperti penjudi berpengalaman yang benar-benar memahami permainan. Kalau harus menilai dengan jujur, Mak Rihwa merasa pemuda itu hanya sedang menikmati keberuntungan yang luar biasa. Manajer Kim mengangguk setuju. Menurutnya, faktor keberuntungan memang sedang berpihak pada Cheongsang malam itu. Dan akan jauh lebih sempurna lagi jika pemuda tersebut memutuskan berhenti sekarang juga lalu membawa pulang seluruh kemenangannya. Sayangnya, hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Sambil terus memperhatikan meja, manajer Kim tiba-tiba bertanya kepada Mak Rihwa, apakah ia tahu apa hal paling menakutkan di sebuah kasino? Sementara itu, di sekitar Cheongsang, suasana sedang sangat meriah. Rekan-rekannya terus memuji dan menyemangatinya. Beberapa bahkan bercanda bahwa jika keberuntungan itu terus berlanjut, Cheongsang mungkin benar-benar akan membuat kasino tersebut bangkrut dalam semalam. Namun di balik suasana penuh tawa itu, seseorang sedang memperhatikan dengan diam. Seorang pria tua duduk di meja yang sama. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan entah sejak kapan ia sudah menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Manajer Kim memandang ke arah pria tersebut sebelum akhirnya menjawab pertanyaannya sendiri. Menurutnya, mimpi buruk yang sesungguhnya bukanlah saat seseorang kalah. Mimpi buruk itu dimulai ketika orang yang tidak mengerti permainan menang terlalu banyak karena keberuntungan.
Karena pada saat itulah mereka mulai percaya bahwa kemenangan tersebut berasal dari kemampuan mereka sendiri. Mak Rihwa langsung memahami maksudnya. Dan melihat situasi di meja saat itu, ia mulai merasa tidak nyaman. Seolah semuanya memang sedang bergerak menuju arah yang buruk. Tak lama kemudian, firasat itu terbukti. Rentetan keberuntungan Cheongsang perlahan mulai runtuh. Pria tua di hadapannya menjatuhkan bidaknya ke meja dengan penuh keyakinan. Menurutnya, ronde itu sudah menjadi miliknya. Cheongsang kalah. Selisihnya sangat tipis, hanya 1 poin. Meski begitu, ia masih bisa tertawa. Dengan santai ia mengatakan bahwa tidak ada orang yang menang selamanya. Lagi pula, itu hanya satu kekalahan kecil. Namun setelah itu kekalahan berikutnya datang. Dan setelahnya datang lagi kekalahan berikutnya. Anehnya, semuanya selalu terjadi dengan pola yang sama. Selisih 1 poin. Selalu 1 poin. Ketika Cheongsang merasa memegang kartu yang sangat bagus, lawannya ternyata memiliki kombinasi yang sedikit lebih baik. Saat ia yakin kemenangan sudah berada di depan mata, hasil akhirnya kembali berbalik. Dan lagi-lagi, selisihnya hanya 1 poin. Perlahan wajah Cheongsang mulai berubah. Kepercayaan dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Ia terus menambah taruhan. Terus mencoba merebut kembali uang yang hilang. Tetapi setiap ronde hanya membuat keadaannya semakin buruk. Sementara itu, pria tua tersebut terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia berpura-pura terkejut setiap kali menang. Kadang tertawa kecil. Kadang mengaku merasa hampir bersalah karena keberuntungannya sendiri. Namun justru sikap itulah yang semakin mengobarkan emosi Cheongsang. Giginya mulai terkatup rapat, tangannya mengepal di bawah meja. Kekalahan demi kekalahan yang terjadi dengan selisih sekecil itu perlahan menghancurkan ketenangannya. Melihat keadaan semakin buruk, salah seorang rekan Mount Hua akhirnya mencoba menghentikannya. Ia menyarankan agar mereka pulang saja. Hari sudah larut malam. Dan jelas keberuntungan mereka sudah habis. Namun Cheongsang tidak lagi mendengarkan. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Ia harus menang kembali. Apapun caranya. Dengan panik ia mulai mengobrak-abrik sakunya. Lalu tanpa ragu ia melemparkan seluruh koin perak yang masih dimilikinya ke atas meja. Suara logam berdenting keras. Kerumunan di sekitar langsung terdiam. Mereka sadar apa arti tindakan itu. Cheongsang baru saja mempertaruhkan seluruh tabungan yang ia miliki. Tidak ada lagi jalan mundur. Tidak ada lagi cadangan. Semua yang dimilikinya kini berada di atas meja. Sorot mata para penonton berubah. Beberapa terkejut, beberapa mulai merasa kasihan. Namun Cheongsang justru tertawa penuh keyakinan. Menurutnya firasat kali ini berbeda. Ia yakin kemenangan besar akan datang. Tetapi saat hasil permainan akhirnya muncul, ekspresi di wajahnya langsung runtuh. Warna wajahnya menghilang. Tubuhnya membeku di kursi. Seolah seluruh semangat hidupnya baru saja dicabut dalam satu tarikan napas. Keheningan menyelimuti meja. Tak seorang pun perlu menjelaskan apa yang terjadi. Semua orang sudah bisa menebaknya. Cheongsang kalah lagi. Melihat situasi yang semakin suram, salah seorang temannya buru-buru mencari alasan untuk pergi. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera menghilang dari kerumunan. Suasana di sekitar meja berubah total. Tidak ada lagi sorakan. Tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah ketegangan dan rasa putus asa yang perlahan memenuhi udara. Dari kejauhan manajer Kim memperhatikan semuanya dengan tenang. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Menurutnya pertunjukan pembuka sudah selesai. Dan sekarang, akhirnya tiba giliran mereka untuk bekerja. Di luar kasino, udara malam terasa begitu dingin. Cahaya bulan menerangi pegunungan di kejauhan. Sementara Cheongsang hanya bisa terduduk di tanah dengan wajah penuh penyesalan. Ia menjambak rambutnya sendiri. Benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Seluruh kekayaannya lenyap dalam semalam. Yang lebih mengerikan lagi, ia harus menghadapi kemarahan masternya jika semua ini sampai ketahuan. Dalam kondisi hampir kehilangan akal sehat, Cheongsang terus bergumam menyalahkan dirinya sendiri. Namun di tengah keheningan malam, suara langkah kaki tiba-tiba mendekat. Cheongsang langsung tersentak. Dari balik bayangan muncul manajer Kim dengan senyum ramah seolah sedang menyapa teman lama. Dengan sopan, ia menyebut Cheongsang sebagai pelanggan yang sangat berharga. Tanpa membuang waktu, pria itu menawarkan sebuah solusi. Pinjaman cepat, persetujuan di hari yang sama, dan tanpa jaminan apapun. Layaknya pegawai bank yang sangat profesional, manajer Kim memperkenalkan Bank Continental sebagai jawaban atas semua masalah yang sedang dihadapi Cheongsang. Mendengar tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, Cheongsang hanya menatap mereka dengan ekspresi bingung. Bahkan dalam kondisi bangkrut, nalurinya masih mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia lalu bertanya dengan curiga, bank macam apa yang berani memberikan pinjaman tanpa jaminan dan langsung disetujui? Semakin dipikirkan, semakin mencurigakan rasanya. Chong Sang bahkan mulai mengira mereka hanyalah rentenir berkedok bank. Meski dituduh seperti itu, senyum di wajah manajer Kim sama sekali tidak berubah. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa klien bebas menyebut mereka apapun. Tugasnya hanyalah membantu orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Jawaban santai itu justru membuat Chong Sang semakin kesal. Ia langsung berdiri dan menghunus pedangnya. Dengan penuh percaya diri, Chong Sang menuntut penjelasan bagaimana mereka berani menawarkan pinjaman kepada seorang pendekar dari sekte Gunung Hua. Namun reaksi itu justru membuat manajer Kim merasa geli. Menurutnya telah terjadi kesalahpahaman besar. Tanpa sedikit pun terlihat takut pada pedang yang mengarah kepadanya, ia mengangkat seikat uang penuh koin perak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Dalam sekejap, perhatian Chong Sang langsung berpindah. Matanya membelalak menatap tumpukan uang itu. Melihat reaksinya, manajer Kim kembali tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa nama besar sekte ataupun reputasi seseorang sama sekali tidak berarti baginya. Yang terpenting hanyalah kesempatan. Dan menurutnya, uang di tangannya adalah kesempatan sempurna bagi Chong Sang untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang malam ini. Kata-kata itu menghantam tepat ke titik terlemah Chong Sang. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Jauh di dalam hatinya, keinginan untuk kembali berjudi belum benar-benar padam. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya bisa dibalikan jika saja memiliki modal sekali lagi. Satu putaran lagi. Hanya satu putaran lagi. Melihat godaan itu mulai menguasainya, manajer Kim segera mengeluarkan kontrak resmi Bank Continental. Dengan nada santai, ia menjelaskan bahwa prosesnya sangat sederhana. Begitu tanda tangan diberikan, uang itu akan langsung menjadi milik Chong Sang. Tanpa membaca satupun isi kontrak, Chong Sang segera mengambil kuas. Dalam keadaan dikuasai keserakahan, ia menandatangani dokumen tersebut tanpa ragu sedikit pun. Setelah selesai, kuas itu bahkan didorong kembali dengan kasar ke arah manajer Kim. Kini namanya telah tertera di atas kontrak. Sebuah tanda tangan yang tanpa disadari sedang menyegel awal kehancurannya sendiri. Tak sabar menunggu lebih lama, Chong Sang langsung menuntut uangnya segera diserahkan. Manajer Kim menjentikan jari sambil tersenyum lebar. Ia memuji keputusan tersebut dan secara resmi menyetujui pinjaman itu. Begitu uang berpindah tangan, Chong Sang langsung berlari kembali menuju kasino tanpa menoleh sedikit pun. Melihat pemandangan itu, Mak Rihwa hanya bisa terdiam. Menurutnya pemuda itu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Bahkan setelah mendapatkan uang, ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Saat pandangannya turun ke bawah, Mak Rihwa melihat kontrak yang tadi ditandatangani Chong Sang tergeletak begitu saja di tanah. Lalu bertanya-tanya mengapa seorang murid Gunung Hua yang dikenal terhormat kini justru menjadi klien mereka. Bagaimanapun perjudian memang buruk, namun menurutnya dosa Chong Sang masih belum sebanding dengan sosok-sosok mengerikan seperti Heavenly Demon. Mendengar itu manajer Kim perlahan menoleh. Dengan senyum dingin yang membuat suasana malam terasa semakin menusuk, ia balik bertanya apakah bawahannya benar-benar mengira dirinya memilih target berdasarkan moralitas mereka. Mak Rihwa langsung terdiam. Sementara itu mata manajer Kim tampak berkilat dalam kegelapan. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa bagi Bank Continental, semua orang pada akhirnya hanyalah seorang ahli bela diri. Tidak ada perbedaan antara orang baik maupun orang jahat. Tidak ada perbedaan antara pahlawan ataupun penjahat. Yang benar-benar penting hanyalah satu hal. Apakah orang tersebut memiliki sesuatu yang mereka inginkan? Sesederhana itu. Mendengar jawaban tersebut, Mak Rihwa akhirnya memahami satu hal. Pria yang berdiri di hadapannya jauh lebih berbahaya daripada yang selama ini ia bayangkan. Dan ketika percakapan itu berakhir, keheningan malam kembali menyelimuti pegunungan, meninggalkan suasana yang terasa semakin dingin dari sebelumnya. Tak lama setelah percakapan itu berakhir, suara langkah kaki kembali memecah keheningan malam. Beberapa orang mendekat dari arah kasino. Di barisan depan tampak dua penjaga yang sebelumnya sempat berurusan dengan manajer Kim. Salah satunya masih memegangi tangannya yang terluka, sementara yang lain harus ditopang rekannya karena pukulan yang diterimanya di punggung masih terasa menyiksa. Raut wajah mereka dipenuhi rasa sakit sekaligus kemarahan. Di belakang mereka berdiri seorang pria bertubuh besar dengan kepala botak. Tatapannya tajam dan penuh ancaman. Begitu tiba,
Pria itu langsung menanyai anak buahnya apakah dua orang di hadapan mereka adalah pelaku yang telah membuat mereka babak belur. Kedua penjaga itu segera mengangguk. Mendengar hal tersebut, manajer Kim hanya menghela napas pelan. Ia bahkan sempat mengeluh kepada Mak Rihwa karena menurutnya para penjaga itu seharusnya dibereskan dengan lebih rapi. Mak Rihwa langsung membalas dengan kesal. Bagaimanapun sebelumnya ia hanya diperintahkan menyingkirkan para penjaga agar tidak terlihat. Tidak pernah ada perintah untuk mengurus mereka sampai tuntas. Sementara itu, pria botak tersebut melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Jang Mo dari geng Viper. Dengan nada mengancam, ia menyatakan bahwa kedua orang di hadapannya telah berani menyentuh anak buahnya. Karena itu, ia menuntut penjelasan mengenai asal-usul mereka. Tanpa sedikit pun terlihat gugup, manajer Kim memperkenalkan diri dan menyebut bahwa mereka berasal dari Bank Continental. Nama itu membuat Jang Mo terdiam sesaat. Ia mencoba mengingat-ingat namun tidak pernah sekalipun mendengar organisasi bernama Bank Continental. Yang ia ketahui, satu-satunya nama yang cukup terkenal di dunia pinjaman hanyalah Bank Emok. Karena itulah Jang Mo langsung menganggap mereka hanyalah orang tak dikenal yang kebetulan memiliki sedikit kemampuan bela diri. Dengan nada meremehkan, ia menuduh manajer Kim terlalu sombong tanpa menyadari bahwa wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan geng Viper. Namun manajer Kim hanya menjawab dengan senyum profesional yang sama. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu peduli soal itu. Kalimat singkat tersebut langsung menyulut emosi Jang Mo. Urat-urat di wajahnya tampak menegang. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang. Mereka boleh menghajar kedua orang itu sesuka hati, bahkan mematahkan anggota tubuh mereka jika perlu. Satu-satunya larangan hanyalah membunuh, karena kematian akan menimbulkan masalah bagi bisnis geng Viper. Perintah itu segera dijalankan. Puluhan preman langsung menyerbu dengan penuh keyakinan. Salah seorang di antaranya melompat lebih dulu sambil mengayunkan senjatanya dengan ganas. Namun sebelum serangan itu sempat mengenai sasaran, manajer Kim hanya menggerakkan kakinya secara santai. Sebuah tendangan sederhana. Itu saja. Penyerang tersebut langsung tumbang sambil menjerit kesakitan. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Di saat yang sama manajer Kim melesat maju. Kecepatannya begitu luar biasa hingga sulit diikuti mata biasa. Sebuah serangan balasan menghantam tubuh lawannya dan membuat pria itu langsung terkapar tanpa mampu melanjutkan perlawanan. Melihat rekannya tumbang, para preman lain segera menyerbu secara bersamaan. Namun hasilnya tetap sama. Setiap serangan berhasil dihindari dengan mudah. Setiap celah langsung dibalas dengan pukulan yang tepat sasaran. Satu demi satu lawan terpental, terjatuh, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dalam hitungan saat, suasana berubah total. Teriakan kemarahan berganti menjadi jeritan kesakitan yang menggema di tengah malam. Sementara itu Jang Mo hanya bisa berdiri membeku. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Anak buah yang selama ini ia banggakan kini bergelimpangan di tanah tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Barulah saat itu ia menyadari kesalahannya. Orang yang berdiri di hadapannya bukanlah petarung biasa. Di tengah lautan tubuh yang tumbang, manajer Kim masih berdiri tenang tanpa luka sedikit pun. Pemandangan tersebut membuat Jang Mo merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bahkan tidak mampu memahami bagaimana satu orang bisa mengalahkan begitu banyak lawan hanya dalam waktu sesingkat itu. Aura yang dipancarkan manajer Kim terasa begitu menekan. Seolah-olah yang berdiri di depannya bukan manusia, melainkan monster yang mengenakan wajah manusia. Untuk pertama kalinya, Jang Mo benar-benar merasa nyawanya berada dalam bahaya. Meski demikian, ia masih berusaha menjaga harga dirinya. Dengan senyum kaku yang dipaksakan, ia mencoba memuji kemampuan manajer Kim dan berpura-pura tetap tenang. Namun usaha itu tidak berarti apa-apa. Dalam sekejap, manajer Kim sudah berada tepat di depannya. Sebuah pukulan mendarat telak. Jang Mo bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuh besarnya langsung terangkat dari tanah sebelum akhirnya terhempas keras beberapa saat kemudian. Jeritan kesakitannya menggema sebelum semuanya berubah sunyi. Ketika debu menghilang, pemimpin geng Viper itu sudah tidak mampu berdiri lagi. Melihat bos mereka tumbang hanya dengan satu serangan, sisa anak buah yang masih sanggup bergerak langsung kehilangan keberanian. Mereka berbalik dan melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Manajer Kim sama sekali tidak mengejar mereka. Tatapannya hanya tertuju pada Jang Mo yang tergeletak tak berdaya. Dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa kali ini dirinya akan membiarkan semuanya berlalu.
Namun peringatan itu datang dengan syarat. Jika geng Viper kembali membuka kasino seperti ini di masa depan, konsekuensinya tidak akan sesederhana hari ini. Mendengar ancaman tersebut, Jang Mo hanya bisa gemetar ketakutan. Bahkan untuk menjawab pun ia sudah tidak sanggup. Setelah urusan itu selesai, manajer Kim menoleh ke arah Mak Rihwa. Ia mengatakan bahwa sekarang giliran asistennya untuk bekerja. Mak Rihwa langsung memasang wajah bingung. Namun kebingungan itu segera berubah menjadi kekesalan ketika manajer Kim menunjuk ke arah para preman yang bergelimpangan di tanah. Menurutnya, seluruh kekacauan ini harus segera dibersihkan. Mak Rihwa hampir meledak mendengarnya. Sambil menggerutu, ia mulai mengeluhkan nasibnya yang selalu mendapat pekerjaan paling merepotkan. Dalam hati, ia bahkan tak segan menyebut atasannya sebagai majikan yang menyebalkan dan tidak punya belas kasihan. Anehnya, manajer Kim justru merasa terhibur mendengar semua keluhan itu. Ia hanya tersenyum kecil lalu melanjutkan langkahnya. Di bawah cahaya bulan purnama, pria itu mengangkat pandangannya ke langit malam. Lalu dengan nada santai ia melontarkan satu pertanyaan. Apakah klien mereka berhasil memenangkan kembali uangnya malam ini? Sementara itu, di ruang bawah tanah paviliun, suasana di meja judi semakin menegangkan. Di tengah kerumunan para penjudi, Chong Sang duduk dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi tekanan setelah mengalami kekalahan beruntun yang terus menggerus harapannya. 5 ronde berturut-turut, dan yang membuatnya semakin frustrasi, setiap kekalahan terjadi dengan selisih yang sangat tipis. Akhirnya emosi yang selama ini ia tahan meledak begitu saja. Chong Sang menghantam meja dengan keras lalu menuduh lawannya telah mengatur seluruh permainan. Namun tuduhan itu hanya disambut tatapan pura-pura bingung. Lawannya bahkan balik menyindir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki nasib buruk Chong Sang. Ucapan itu langsung memancing gelak tawa di seluruh ruangan. Para penjudi yang berada di sekitar meja mulai mengejeknya tanpa ampun. Murid Gunung Hua yang selama ini membawa nama besar sektenya kini menjadi bahan hiburan bagi semua orang. Semakin banyak tawa terdengar, semakin besar pula rasa malu yang menghantam dirinya. Tak sanggup menahan tekanan itu lebih lama, Chong Sang akhirnya berlari keluar dari kasino. Ia menerobos kerumunan dan berhenti di halaman dengan napas terengah-engah. Namun di sana seseorang sudah menunggunya, manajer Kim. Pria itu menyambutnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah ia sudah mengetahui hasil yang akan terjadi sejak awal. Saat melihat sosok tersebut, mata Chong Sang justru berbinar. Di tengah keputusasaan yang menelannya sedikit demi sedikit, manajer Kim terlihat seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa harga diri sedikit pun, ia kembali meminta pinjaman. Manajer Kim mendengarkan dengan tenang sebelum bertanya apakah dirinya sedang mengajukan kredit baru. Chong Sang langsung mengangguk. Dengan penuh keyakinan, ia bersumpah bahwa semuanya akan berbeda kali ini. Jika mendapat satu kesempatan lagi, ia yakin bisa membalikkan keadaan dan melunasi seluruh utangnya. Manajer Kim tetap memasang senyum profesionalnya. Menurutnya batas kredit bukanlah masalah. Namun kali ini Bank Kontinental membutuhkan jaminan yang lebih berharga. Mendengar itu Chong Sang segera merogoh bagian dalam jubahnya. Sesaat kemudian ia mengeluarkan sebuah plakat giok hijau milik Gunung Hua. Benda tersebut bukan sekadar aksesori biasa. Itu adalah simbol kehormatan yang diwariskan langsung oleh pemimpin sekte kepadanya. Sebuah benda yang seharusnya dijaga dengan nyawa sekalipun. Namun pada saat itu, semua pertimbangan sudah hilang dari pikirannya. Keinginannya untuk kembali berjudi telah mengalahkan segalanya. Tanpa ragu, ia menyerahkan plakat tersebut kepada manajer Kim. Pria itu menerima jaminan itu dengan puas lalu memberikan tumpukan uang baru sebagai gantinya. Begitu uang berpindah tangan, Chong Sang kembali berlari menuju meja judi. Sama seperti sebelumnya. Dan sama seperti yang sudah diperkirakan manajer Kim. Siklus itu terus berulang. Setiap kali mendapatkan uang, Chong Sang masuk kembali ke kasino dengan harapan besar. Setiap kali kehabisan uang, ia keluar dengan wajah semakin hancur. Tidak lama kemudian, pinjaman ketiga disetujui. Lalu pinjaman keempat, kemudian pinjaman kelima. Utangnya terus bertambah tanpa kendali. Sementara harapan untuk menang justru semakin menjauh. Bahkan ketika tangannya sudah dipenuhi keringat dan tubuhnya hampir roboh karena kelelahan, Chong Sang masih terus meyakinkan dirinya bahwa kemenangan besar tinggal satu putaran lagi. Namun kemenangan itu tidak pernah datang. Sedikit demi sedikit, semua yang ia miliki menghilang. Martabatnya, harta bendanya, bahkan masa depannya. Semuanya habis di atas meja judi.
Hingga akhirnya tubuh Cheongsang tak lagi mampu bertahan. Ia menjatuhkan kepalanya ke atas meja dan hanya bisa menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya malam itu, kenyataan benar-benar menghantam dirinya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Yang tersisa hanyalah tumpukan utang yang mustahil dibayar. Kesadaran itu membuat pikirannya nyaris runtuh. Jeritan putus asa pun menggema dari dalam paviliun, menembus keheningan malam dan menyebar hingga ke hutan di sekitarnya. Sebuah jeritan yang menandai kehancuran total seorang murid jenius yang dahulu begitu menjanjikan. Di sisi lain, manajer Kim hanya tersenyum tipis. Baginya pekerjaan malam ini telah selesai. Tanpa menunjukkan emosi apapun, ia berbalik dan mulai meninggalkan kasino. Mak Rihwa yang melihat hal itu langsung kebingungan. Ia segera mengikuti atasannya dan bertanya mengenai utang yang baru saja mereka berikan kepada Cheongsang. Bukankah mereka seharusnya mulai memikirkan cara menagihnya? Di tengah suara jeritan putus asa yang masih terdengar dari belakang, manajer Kim justru tertawa kecil. Menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Utang, katanya, mirip seperti kecap. Semakin lama dibiarkan mengendap, semakin menarik hasil akhirnya. Jawaban itu sama sekali tidak membuat Mak Rihwa tenang. Ia lalu menanyakan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Cheongsang melarikan diri? Atau bagaimana jika ia kehilangan segalanya dan tidak mampu membayar sepeser pun? Langkah manajer Kim perlahan terhenti. Ia menoleh ke belakang dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Lalu dengan nada yang sangat tenang, ia mengatakan bahwa skenario seperti itu justru akan menjadi hasil yang menguntungkan. Mak Rihwa terdiam. Sementara itu, senyum di wajah manajer Kim perlahan berubah semakin dingin. Menurutnya, jika seorang debitur benar-benar tidak memiliki apapun lagi untuk dibayar, maka masih ada cara lain untuk melunasi utangnya. Dan bagi Bank Continental, selama seseorang masih hidup, selalu ada sesuatu yang bisa dijadikan pembayaran. Keesokan paginya, sekte Gunung Hua kembali diselimuti suasana damai. Sinar matahari pagi menerangi pegunungan, sementara lorong-lorong kayu di paviliun utama tampak tenang seolah tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Pemandangan itu menjadi kebalikan sempurna dari kekacauan yang terjadi semalam. Namun ketenangan tersebut tidak dirasakan oleh Cheongsang. Di dalam kamarnya, ia meringkuk di sudut tempat tidur sambil memegangi kepala. Wajahnya pucat, sementara pikirannya dipenuhi penyesalan yang terus menghantuinya sejak malam sebelumnya. Berulang kali ia menarik rambutnya sendiri. Semakin mengingat apa yang telah dilakukan, semakin besar rasa putus asa yang menghimpit dadanya. Ia tidak hanya terjerat utang dalam jumlah besar, ia juga menggunakan nama sekte Gunung Hua sebagai jaminan. Dan yang paling tidak masuk akal, ia bahkan menggadaikan plakat giok Gunung Hua yang diberikan langsung oleh gurunya. Semakin dipikirkan, semakin sulit baginya percaya bahwa semua itu benar-benar dilakukan oleh dirinya sendiri. Tangannya mulai gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari seberapa besar bencana yang telah diciptakannya. Dalam benaknya, dikeluarkan dari sekte mungkin sudah menjadi hukuman paling ringan. Jika gurunya mengetahui semua yang terjadi, ia bahkan tidak berani membayangkan akibat yang akan menantinya. Saat itulah suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Cheongsang langsung tersentak. Dari balik pintu, seorang murid menyampaikan pesan singkat. Pemimpin sekte sedang mencarinya. Seketika darah Cheongsang terasa membeku. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Baginya hanya ada satu penjelasan. Rahasianya telah terbongkar. Dengan langkah kaku dan jantung yang berdegup keras, ia berjalan menuju aula utama. Semakin dekat ke tujuannya, semakin besar rasa takut yang menguasainya. Sesampainya di sana, Cheongsang segera berlutut dengan hormat di hadapan pemimpin sekte Gunung Hua. Di ruangan yang luas dan tenang itu, hanya ada dirinya dan sosok yang paling dihormati di seluruh sekte, Yunjong. Dengan tatapan tenang, sang pemimpin memanggil nama murid kesayangannya. Cheongsang menundukkan kepala serendah mungkin sambil berusaha menyembunyikan kepanikannya. Namun ternyata alasan dirinya dipanggil sama sekali berbeda dari yang dibayangkan. Yunjong hanya menanyakan mengapa Cheongsang tidak mengikuti latihan pagi. Menurutnya, akhir-akhir ini murid itu terlihat kurang bersemangat. Mendengar pertanyaan tersebut, Cheongsang langsung meminta maaf dan mengarang alasan bahwa dirinya sedang kurang sehat. Padahal masalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit. Yang menghancurkannya adalah utang judi yang terus membesar. Yunjong hanya menghela napas ringan. Ia menegur muridnya dengan lembut, mengingatkan bahwa seorang pendekar harus mampu menjaga kondisi tubuhnya sendiri.
Lalu tanpa peringatan, Hyunjong melemparkan sebuah kotak kayu kecil ke arah Chongsang. Kotak itu jatuh tepat di hadapannya. Chongsang terdiam. Ia menatap benda tersebut dengan bingung. Perlahan ia mengambilnya dan mulai memperhatikan ukiran halus yang menghiasi permukaannya. Tak lama kemudian, aroma herbal yang samar tercium dari dalam kotak itu. Melihat reaksinya, Hyunjong akhirnya menjelaskan isi kotak tersebut. Di dalamnya terdapat pil bunga plum. Sebuah obat langka yang mampu membantu meningkatkan kemampuan seorang pendekar. Mata Chongsang langsung membelalak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terbaring sebuah pil merah yang memancarkan energi luar biasa. Bahkan tanpa penjelasan lebih lanjut, Chongsang tahu betul nilai benda tersebut. Itu adalah harta yang diimpikan oleh hampir setiap praktisi bela diri. Sesaat ia hanya mampu menatap pil itu dalam diam. Perasaan bersalah yang selama ini ia tahan tiba-tiba menghantamnya jauh lebih keras daripada sebelumnya. Ia datang ke aula ini dengan keyakinan akan menerima hukuman. Namun yang ia terima justru hadiah yang sangat berharga. Sementara dirinya sendiri baru saja menghabiskan malam dengan berjudi, berutang, dan menggadaikan simbol kehormatan sekte. Perbandingan itu membuat dadanya terasa sesak. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun terasa sulit. Melihat kondisi muridnya, Hyunjong hanya tersenyum hangat. Aura yang dipancarkannya lebih mirip seorang ayah daripada seorang pemimpin sekte. Dengan suara penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa masa depan Gunung Hua berada di pundak Chongsang. Jika Chongsang sampai runtuh, maka masa depan sekte juga akan ikut kehilangan salah satu harapan terbesarnya. Karena itulah ia meminta muridnya untuk menjaga diri dan beristirahat dengan baik. Mendengar kata-kata tersebut, mata Chongsang mulai berkaca-kaca. Untuk sesaat rasa hangat memenuhi hatinya. Ia benar-benar tersentuh oleh perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun perasaan itu tidak bertahan lama, karena di balik rasa syukur yang baru saja muncul, sebuah pikiran lain perlahan menyusup ke dalam benaknya. Pikiran yang lahir dari keserakahan dan keputusasaan. Sambil menatap pil bunga plum di tangannya, Chongsang mulai membayangkan berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan jika menjual benda berharga itu. Dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah memikirkan cara menggunakan harta legendaris tersebut untuk menebus kembali plakat giok Gunung Hua yang telah digadaikannya. Tak lama setelah meninggalkan aula utama, Chongsang memilih menyendiri di beranda pavilion. Duduk memandangi pegunungan di kejauhan, ia membiarkan pikirannya tenggelam dalam kekacauan yang semakin sulit dikendalikan. Kotak berisi pil bunga plum masih berada di tangannya. Semakin lama menatap benda itu, semakin besar rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia bahkan mulai membenci dirinya sendiri. Bagaimanapun, hadiah tersebut diberikan dengan tulus oleh Hyunjong, seseorang yang mempercayainya sepenuh hati. Namun yang ada di kepalanya sekarang justru bukan rasa syukur, melainkan berapa harga yang bisa ia dapatkan jika menjualnya. Pikiran itu membuatnya merasa rendah, sangat rendah. Chongsang hanya duduk diam sambil memegangi kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa telah jatuh begitu jauh dari sosok yang seharusnya ia wakili sebagai murid Gunung Hua. Di tengah kegelisahan itu, suara keramaian dari halaman utama tiba-tiba menarik perhatiannya. Perlahan ia mengangkat kepala dan melihat ke arah gerbang sekte. Di sana, beberapa penduduk desa sedang datang membawa berbagai persembahan sederhana. Ada buah-buahan, ada kue beras. Dan ada pula barang-barang kecil yang tampaknya dibuat sendiri dengan penuh ketulusan. Satu persatu dari mereka membungkuk hormat kepada para murid Gunung Hua, memohon doa dan keberkahan untuk keluarga mereka. Salah seorang murid bahkan membantu seorang wanita tua berdiri sambil berjanji akan mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Pemandangan itu terlihat begitu biasa. Namun bagi Chongsang, setiap momen terasa seperti tamparan keras. Ia melihat sendiri bagaimana orang-orang mempercayai Gunung Hua dengan sepenuh hati. Mereka datang bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, melainkan karena keyakinan dan rasa hormat yang tulus. Melihat semua itu, dada Chongsang terasa semakin sesak. Semakin besar penghormatan yang diterima sektenya, semakin berat pula rasa bersalah yang menekan dirinya. Ia bersandar lemah ke dinding. Tatapannya kosong. Sementara pikirannya terus mengulang kesalahan demi kesalahan yang telah ia lakukan. Utang perjudian, plakat giok Gunung Hua yang tergadai. Dan sekarang, ia bahkan sedang mempertimbangkan menjual hadiah yang diberikan gurunya. Chongsang menggertakkan gigi. Ia tahu apa yang sedang dipikirkannya salah.
Namun semakin lama keputusasaan mulai mengalahkan akal sehatnya. Akhirnya ia mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang bahkan dirinya sendiri tahu tidak pantas dilakukan. Tangannya mencengkeram kotak kayu itu semakin erat. Lalu tanpa ragu, ia menyembunyikannya ke dalam jubah. Pil bunga plum itu akan dijual. Apapun yang terjadi. Setidaknya itulah kesimpulan yang berhasil ia paksa untuk diterima oleh dirinya sendiri. Untuk mengurangi rasa bersalahnya, Cheongsang mulai mencari berbagai alasan pembenaran. Menurutnya, memakan pil tersebut hanya akan membuat dirinya lebih kuat. Namun jika dijual, uangnya bisa digunakan untuk menebus kembali plakat giok Gunung Hua. Semakin lama memikirkannya, semakin masuk akal alasan itu terdengar di kepalanya. Ia terus meyakinkan diri bahwa menyelamatkan plakat sekte jauh lebih penting daripada menyimpan hadiah tersebut. Setelah masalah ini selesai, ia berjanji akan menebus semua kesalahannya. Ia akan bekerja lebih keras. Ia akan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Gunung Hua. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk membalas budi sekte itu, ia siap melakukannya. Sedikit demi sedikit, kebohongan yang ia ciptakan sendiri mulai terdengar seperti kebenaran. Dan begitu keyakinan palsu itu terbentuk, langkahnya pun menjadi lebih mantap. Cheongsang berjalan melewati lorong-lorong sekte sambil memegang teguh keputusan yang baru saja dibuatnya. Dalam benaknya, ia merasa telah menemukan jalan keluar terbaik. Satu-satunya cara untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia lakukan. Sementara itu, tanpa ia sadari, setiap langkah yang diambil justru membawanya semakin jauh ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Siang pun berlalu dan malam datang dengan cepat. Di bawah cahaya bulan purnama yang menerangi pegunungan, sebuah bayangan bergerak diam-diam di atas atap sekte Gunung Hua. Itu adalah Cheongsang. Dengan langkah ringan, ia melompati deretan genteng dan tembok sekte, berusaha memastikan tidak seorang pun menyadari kepergiannya. Tak lama kemudian, ia berhasil mendarat di luar batas sekte. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Cheongsang segera mempercepat langkahnya menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang gelap. Di dalam hati, ia terus meminta maaf kepada gurunya. Ia tahu betul bahwa apa yang sedang dilakukannya adalah pelanggaran serius terhadap aturan sekte. Namun saat itu, pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, menjual pil bunga plum. Hanya dengan cara itulah ia merasa bisa menyelesaikan masalah yang telah diciptakannya sendiri. Namun baru beberapa saat berjalan, sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya dari belakang. Cheongsang langsung membeku. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Perlahan ia menoleh. Dan di sana berdiri seseorang yang paling tidak ingin ia temui malam itu. Chongyom. Salah satu senior yang dikenal paling disiplin dan paling sulit dibohongi di seluruh sekte. Dengan senyum santai, pria itu bertanya kemana Cheongsang pergi diam-diam selarut ini. Keringat dingin langsung mengalir di wajah Cheongsang. Dalam hati, ia merasa nasibnya benar-benar sedang mempermainkannya. Berusaha tetap tenang, ia mencoba memberi alasan bahwa dirinya hanya ingin mencari udara segar. Namun bahkan sebelum kalimat itu selesai, ia sendiri sudah menyadari betapa buruk alasan tersebut. Chongyom hanya menatapnya dengan wajah datar. Menurutnya, orang yang ingin mencari udara segar biasanya tidak perlu memanjat tembok sekte pada tengah malam. Cheongsang langsung kehabisan kata-kata. Melihat reaksinya, kecurigaan Chongyom semakin kuat. Ia melangkah mendekat dan mulai mengamati murid muda itu dengan lebih saksama. Tak butuh waktu lama sebelum matanya tertuju pada tonjolan aneh di balik jubah Cheongsang. Saat ditanya, Cheongsang langsung berusaha menutupi benda tersebut. Sayangnya, tindakan itu justru membuat semuanya semakin mencurigakan. Dalam satu gerakan cepat, Chongyom merebut kotak kayu itu dari tangannya. Begitu tutupnya terbuka, ekspresi sang senior langsung berubah. Ia menatap isi kotak itu dengan mata membelalak. Pil bunga plum. Harta langka yang bahkan banyak pendekar hanya bisa dengar namanya tanpa pernah melihat wujud aslinya. Dengan nada tidak percaya, Chongyom langsung menanyakan dari mana Cheongsang mendapatkan benda tersebut. Dengan gugup, Cheongsang menjelaskan bahwa pil itu diberikan langsung oleh pemimpin sekte. Pengungkapan itu membuat Chongyom benar-benar terkejut. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah total. Kecurigaan yang sebelumnya memenuhi wajahnya menghilang begitu saja. Sebagai gantinya, muncul senyum bangga yang lebar. Ia memuji keputusan Hyun Jong dan mengatakan bahwa sang pemimpin memang memiliki mata yang tajam dalam mengenali bakat. Menurutnya, tidak ada orang yang lebih pantas menerima pil bunga plum selain Cheongsang. Mendengar pujian itu, Cheongsang hanya bisa tersenyum kaku. Masalahnya, ia sama sekali tidak berniat meminum pil tersebut. Namun kebohongan berikutnya justru membawa masalah yang lebih besar.
Saat ditanya mengapa membawa pil itu keluar sekte pada tengah malam, Cheongsang buru-buru mengarang cerita. Ia mengaku merasa tidak nyaman dengan perhatian dan rasa iri dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu, ia ingin mengonsumsi pil tersebut secara diam-diam. Alasan itu terdengar aneh, sangat aneh. Bahkan Cheongyom sempat terdiam beberapa saat mencoba memahami logikanya. Namun pada akhirnya pria itu justru salah paham. Alih-alih curiga, ia malah menganggap Cheongsang sebagai murid yang rendah hati. Bahkan ia sempat meminta maaf karena tidak memahami perasaannya. Sebelum Cheongsang sempat memperbaiki keadaan, Cheongyom sudah mengambil keputusan sendiri. Ia akan menjaga tempat itu. Dan Cheongsang harus mengonsumsi pil bunga plum sekarang juga. Seketika wajah Cheongsang berubah pucat. Rencana yang telah ia susun langsung runtuh dalam hitungan detik. Ia mencoba menolak. Namun setiap alasan yang keluar dari mulutnya selalu berhasil dipatahkan. Saat mengatakan ingin bermeditasi sendirian, Cheongyom menjelaskan bahwa proses penyerapan energi jauh lebih aman jika ada pengawas. Ketika mengaku tubuhnya pegal, sang senior mengatakan akan membantu menjaganya selama proses berlangsung. Bahkan saat Cheongsang mengeluh sakit perut, Cheongyom hanya menyuruhnya menyelesaikan urusan itu di semak-semak lalu segera kembali. Tidak ada jalan keluar. Sama sekali tidak ada. Keheningan aneh menyelimuti hutan malam itu. Cheongyom duduk bersila dengan penuh semangat. Sementara di hadapannya Cheongsang merasa seluruh harapan finansialnya perlahan menghilang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak tersebut untuk terakhir kalinya. Pil bunga plum yang tadinya ingin ia jual kini berada tepat di depan matanya. Dan sebentar lagi, benda itu akan lenyap selamanya. Ia memandangi pil tersebut beberapa saat. Lalu menatap seniornya yang mengawasi seperti elang. Pada akhirnya Cheongsang menyerah. Dengan hati yang hampir hancur, ia memasukkan pil bunga plum ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian energi murni mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Aura yang kuat dan bersih menyebar ke segala arah, menerangi hutan yang gelap dengan cahaya kebiruan yang indah. Melihat pemandangan itu, Cheongyom benar-benar terpukau. Bahkan dirinya tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya atas betapa luar biasanya hasil penyerapan tersebut. Baginya, hal itu menjadi bukti bahwa Hyun Jong memang membuat keputusan yang tepat. Setelah proses selesai, energi di sekitar Cheongsang perlahan kembali tenang. Ia berdiri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi kekuatannya memang meningkat, namun di sisi lain seluruh rencananya telah hancur berantakan. Meski begitu, ia tetap memasang senyum sopan. Dengan penuh hormat, ia berterima kasih kepada Cheongyom atas bantuan dan perhatiannya malam itu. Bahkan ia terus memuji sang senior dan mengatakan bahwa keberhasilannya hari ini tidak lepas dari bantuan yang diberikan. Mendengar itu, Cheongyom hanya tersenyum puas. Tanpa menyadari kekacauan yang baru saja terjadi di dalam hati juniornya, ia berbalik dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara Cheongsang hanya bisa berdiri mematung. Menatap kepergian seniornya dengan senyum kaku dan perasaan hancur yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Begitu sosok Cheongyom menghilang di balik pepohonan, senyum di wajah Cheongsang langsung lenyap. Aktingnya akhirnya berakhir, dan kenyataan kembali menghantamnya tanpa ampun. Cheongsang memegangi kepalanya sambil menatap kosong ke depan. Energi baru memang mengalir di seluruh tubuhnya berkat pil bunga plum, tetapi hal itu sama sekali tidak membuatnya bahagia. Sebaliknya, ia justru merasa semakin putus asa. Harta berharga yang seharusnya bisa dijual untuk menutupi masalahnya, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Tidak ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi uang. Tidak ada cara untuk menebus plakat giok Gunung Hua. Dan yang paling mengerikan, tidak ada cara mudah untuk melunasi utang yang terus menghantuinya. Pikiran tentang Bank Kontinental kembali muncul di benaknya. Bayangan manajer Kim dengan senyum tenang dan kontrak yang telah ditandatangani itu terus berputar di kepalanya. Semakin ia memikirkannya, semakin besar rasa takut yang muncul. Jika semua ini terbongkar, karirnya di Gunung Hua bisa berakhir. Nama baiknya akan hancur. Bahkan kepercayaan yang diberikan gurunya mungkin tidak akan pernah kembali. Tekanan itu terus menumpuk, sedikit demi sedikit menghancurkan akal sehat yang masih tersisa. Cheongsang menggigit bibirnya sendiri sambil mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin keras ia berpikir, semakin buntu keadaan yang dihadapinya. Sampai akhirnya, sebuah pikiran gelap mulai muncul di sudut benaknya. Awalnya hanya sekilas, namun semakin dipikirkan, semakin sulit untuk diabaikan. Cheongsang terdiam, matanya perlahan membelalak.
Sementara suara hatinya mulai membisikkan sesuatu yang bahkan beberapa hari lalu tidak pernah berani ia bayangkan. Bagaimana jika masalah ini tidak diselesaikan dengan membayar utang? Bagaimana jika sumber masalahnya yang dihilangkan? Pikiran itu begitu berbahaya hingga bahkan dirinya sendiri sempat terkejut. Namun pada saat itu rasa takut telah mengalahkan logika. Keputusasaan telah mengalahkan moralitas. Chongsang perlahan menggenggam gagang pedangnya. Di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat jauh berbeda dari murid Gunung Hua yang selama ini dikenal orang-orang. Ia mulai meremehkan orang-orang yang telah memberinya pinjaman. Dalam benaknya, mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan menghalangi jalan keluarnya. Semakin jauh pikirannya mengembara, semakin gelap kesimpulan yang mulai terbentuk. Ironisnya, energi yang baru saja diperoleh dari pil bunga plum membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang diberikan sebagai bentuk kepercayaan dan harapan dari gurunya, kini justru digunakan untuk memikirkan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Gunung Hua. Chongsang tertawa pendek, bukan karena bahagia, melainkan karena dirinya sendiri mulai menyadari betapa jauhnya ia telah tersesat. Dari seorang murid berbakat yang dipercaya membawa masa depan sekte, menjadi seseorang yang kini mempertimbangkan jalan paling gelap demi melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Dan di bawah langit malam yang sunyi, sebuah keputusan berbahaya perlahan mulai terbentuk di dalam hatinya. Keputusan yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Adegan kemudian berpindah ke kota. Di bawah cahaya bulan purnama yang terang, suasana malam terasa begitu sunyi sekaligus mencekam. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan, Chongsang berjalan seorang diri hingga akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar. Setelah mencarinya sepanjang malam, ia akhirnya menemukan tempat yang dituju. Bangunan itu adalah penginapan Hwayang, lokasi yang disebutkan para kreditor mencurigakan sebelumnya. Ingatan tentang manajer Kim yang menuntut pembayaran tunai kembali terlintas di benaknya. Terlebih lagi, mereka sempat mengatakan bahwa kamar nomor 5 akan menjadi tempat menginap mereka. Tekad Chongsang sudah bulat, tidak sedikit pun penyesalan terlihat di matanya. Baginya, malam ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua masalah sekaligus. Memanfaatkan gelapnya malam, ia membuka pintu penginapan secara perlahan dan masuk tanpa menimbulkan suara. Lorong di dalam tampak kosong, hanya diterangi beberapa lentera redup yang menggantung di sepanjang dinding. Sambil melangkah menembus keheningan, Chongsang terus meyakinkan dirinya dengan logika yang sama sekali tidak masuk akal. Jika tidak ada kreditor, maka tidak akan ada utang. Sesederhana itu menurutnya. Karena itulah ia datang ke sana. Menghabisi kedua penagih utang tersebut, merebut kembali plakat giok miliknya, lalu berpura-pura seolah malam ini tidak pernah terjadi. Tak lama kemudian, ia tiba di depan kamar nomor 5. Chongsang berdiri diam sambil menahan napas. Ia mencoba menangkap suara sekecil apapun dari balik pintu. Beberapa saat kemudian, terdengar percakapan samar antara seorang pria dan seorang wanita. Itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkannya bahwa targetnya memang berada di dalam. Bayangan manajer Kim dan asistennya Mak Rihwa langsung muncul di kepalanya. Alih-alih ragu, keyakinannya justru semakin kuat. Tangannya menggenggam pedang erat-erat. Perlahan, ia menghunus bilah pedang yang memancarkan aura merah muda terang. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, menyelesaikan semuanya dengan satu serangan. Bahkan dengan dingin ia sempat meminta maaf kepada kedua korbannya. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa mereka setidaknya tidak akan kesepian karena akan menghadapi akhir yang sama bersama-sama. Detik berikutnya, seluruh energi yang telah dikumpulkannya dilepaskan tanpa sisa. Sebuah ledakan kekuatan dahsyat langsung mengguncang penginapan. Dalam keadaan yang nyaris kehilangan kendali, Chongsang menggunakan jurus ketujuh dari seni pedang bunga plum legendaris. Serangan itu melesat bagaikan petir. Gelombang energi raksasa berbentuk silang menerjang ke depan dan menghantam kamar nomor 5 dengan kekuatan yang luar biasa. Dinding runtuh seketika. Langit-langit hancur berantakan. Seluruh bangunan berguncang hebat akibat dampak serangan tersebut. Dalam hitungan detik, penginapan Hwayang yang sebelumnya berdiri kokoh berubah menjadi lautan puing. Di bawah cahaya bulan, kehancuran menyebar ke segala arah saat sisa energi terus menghujani reruntuhan. Ketika gerakan pamungkas itu akhirnya berakhir, tidak ada lagi jejak penginapan yang nyaman tersebut. Yang tersisa hanyalah tumpukan puing dan kehancuran total. Setelah debu perlahan mereda, Chongsang akhirnya menghela napas panjang.
Menurutnya, mimpi buruk yang menghantuinya selama ini akhirnya telah berakhir. Jauh di dalam hatinya, ia bahkan menyadari bahwa dirinya tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa lega luar biasa. Seolah beban berat yang selama ini menekan dadanya baru saja menghilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas dengan tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang yang mulai bergegas menuju lokasi ledakan. Kesadaran akan kekacauan besar yang baru saja ia sebabkan langsung membuatnya panik. Dan saat itulah ia teringat sesuatu yang jauh lebih penting. Plakat giok miliknya. Wajah Chongsang langsung berubah pucat. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke area reruntuhan dan mulai mencari benda pemberian gurunya itu dengan tergesa-gesa. Detik demi detik berlalu. Semakin lama ia mencari, semakin besar pula kecemasan yang memenuhi pikirannya. Ia menerobos puing-puing yang berserakan, berharap benda berharga itu belum ikut hilang dalam kehancuran yang baru saja diciptakannya. Untungnya, keberuntungan masih berpihak padanya. Tak jauh dari reruntuhan, plakat giok tersebut terlihat tergeletak dalam keadaan utuh. Melihatnya, Chongsang langsung berseri-seri. Ia segera mengambil benda itu dan menggenggamnya erat seolah tidak ingin kehilangannya lagi. Setelah memastikan plakat tersebut aman, ia tidak memiliki alasan untuk tetap berada di sana. Chongsang segera melarikan diri dari lokasi sebelum siapapun sempat mengenalinya. Memanfaatkan gelapnya malam, ia melompat menjauh dari area penginapan yang telah berubah menjadi puing-puing. Begitu mendarat, ia langsung memilih jalur pelarian yang menurutnya paling aman dan berlari sekencang mungkin menembus jalanan yang sepi. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi kali ini ia tidak peduli. Perlahan senyum mulai muncul di wajahnya. Tak lama kemudian ia bahkan tertawa sendiri. Plakat giok pemberian gurunya akhirnya kembali ke tangannya. Bagi Chongsang, itulah satu-satunya hal yang penting. Di bawah cahaya rembulan, ekspresinya terlihat jauh lebih cerah dibanding sebelumnya. Ia merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Menurutnya semua masalah telah selesai. Utang yang selama ini menghantuinya sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Hidupnya seakan kembali ke titik sebelum semua kekacauan itu dimulai. Namun tanpa disadari, tekanan yang terus menumpuk akibat utang telah mendorongnya melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia lakukan dalam keadaan normal. Dan akar dari semua masalah itu sebenarnya sangat sederhana. Judi. Chongsang sejak awal tahu bahwa kebiasaan itu hanya membawa petaka. Bahkan ia memahami betul bahwa perjudian adalah sesuatu yang dilarang. Sayangnya, kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlanjur berubah menjadi kekacauan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Meski saat itu sudah larut malam, kota Huayin sebenarnya tidak pernah benar-benar tidur. Di balik keheningan jalanan dan redupnya cahaya lentera, selalu ada mata yang mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Sayangnya, Chongsang sama sekali tidak memikirkan hal itu. Jika berada dalam kondisi normal, ia pasti akan memilih jalur yang sepi dan menghindari perhatian siapapun. Namun malam itu berbeda. Rasa senang karena berhasil merebut kembali plakat giok gurunya, ditambah keyakinan bahwa dirinya telah terbebas dari utang, membuat kewaspadaannya menghilang begitu saja. Tanpa disadari, seseorang telah menyaksikan seluruh pelariannya. Sementara itu, Chongsang sendiri langsung kembali menuju sektenya. Keheningan malam menyelimuti paviliun utama ketika ia akhirnya tiba di kamar. Begitu pintu tertutup, ia mengeluarkan plakat giok yang berhasil direbut kembali dan menatapnya dengan penuh kepuasan. Duduk santai di atas tempat tidur, Chongsang meregangkan kaki sambil menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban berat yang menekan pundaknya telah lenyap. Dalam benaknya semua masalah sudah selesai. Yang perlu ia lakukan hanyalah menjaga kembali peninggalan gurunya dan melupakan seluruh kejadian memalukan hari ini. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa saat. Tiba-tiba terdengar ketukan dari balik pintu. Jantung Chongsang langsung berdebar kencang. Belum sempat menenangkan diri, suara berat yang sangat dikenalnya terdengar dari lorong, memanggil namanya dengan tenang. Chongsang hampir melompat dari tempat tidur karena terkejut. Dengan suara terbata-bata ia bertanya apakah itu tetua Hyun Heo. Tak lama kemudian, pintu kayu perlahan terbuka. Dan di sanalah sosok yang paling tidak ingin ia temui malam itu berdiri. Tatapan tetua Hyun Heo terlihat tajam dan penuh kecurigaan. Melihat keponakannya masih terjaga hingga tengah malam, sang tetua bertanya alasan Chongsang belum tidur. Tanpa persiapan apapun,
Cheongsang buru-buru memberikan alasan bahwa dirinya sedang berlatih tambahan. Sayangnya alasan itu terdengar sangat lemah. Tatapan tetua Hyunheo tidak berubah sedikit pun. Jelas sekali ia tidak mempercayai satu kata pun yang baru saja diucapkan. Dengan langkah tenang namun berat, ia masuk ke dalam ruangan. Setiap langkahnya membuat suasana semakin menekan. Beberapa saat kemudian, tetua Hyunheo menoleh ke arah jendela dan mulai membicarakan sebuah insiden yang baru saja terjadi di kota Hwayin. Sebuah penginapan hancur total malam ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan itu disebabkan oleh pengguna seni pedang bunga plum. Mendengar hal tersebut, darah Cheongsang seolah membeku. Jantungnya berdegup semakin cepat, sementara keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Tanpa membuang waktu, tetua Hyunheo meminta Cheongsang mengulurkan tangannya. Menurutnya, setiap ayunan pedang akan meninggalkan jejak yang tidak sulit dikenali bagi seseorang yang berpengalaman. Kalimat itu menjadi pukulan telak bagi Cheongsang. Ia sadar tidak lagi memiliki ruang untuk melarikan diri. Dengan tubuh yang gemetar, Cheongsang perlahan mengangkat tangannya. Saat itulah rasa takut yang sesungguhnya mulai menghantam dirinya. Ekspresi tetua Hyunheo semakin keras. Dan itu sudah cukup untuk membuat Cheongsang memahami bahwa semuanya telah terbongkar. Sesaat kemudian sang tetua menghunus pedangnya. Bilah dingin itu berhenti tepat di samping leher Cheongsang. Mulut Cheongsang langsung ternganga. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dengan suara dingin, tetua Hyunheo hanya mengajukan satu pertanyaan. Mengapa ia melakukan semua itu? Cheongsang masih mencoba berpura-pura tidak mengerti, tetapi tetua Hyunheo tidak memberinya kesempatan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sendiri melihat Cheongsang meninggalkan penginapan tersebut. Ia juga melihatnya berlari pulang melalui jalan utama dengan senyum puas di wajahnya. Bagi tetua Hyunheo, tindakan itu bukan sekadar kesalahan pribadi. Seorang murid Gunung Hua menggunakan teknik sektenya untuk membunuh orang di luar sana. Itu adalah aib yang mencoreng nama seluruh sekte. Mendengar kata-kata tersebut, pertahanan terakhir Cheongsang akhirnya runtuh. Seluruh keberaniannya lenyap dalam sekejap. Kakinya kehilangan tenaga hingga ia jatuh berlutut di lantai kayu. Dengan kepala tertunduk, Cheongsang mulai menangis dan mengakui bahwa dirinya benar-benar telah melewati batas. Di tengah kepanikan dan penyesalan, ia menceritakan semuanya. Semua berawal dari perjudian. Awalnya hanya kemenangan kecil yang membuatnya terlena. Namun semakin lama, kekalahan demi kekalahan datang tanpa henti hingga seluruh hartanya habis. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan yang semakin tidak masuk akal. Bahkan sampai mempertaruhkan plakat giok peninggalan sekte yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dalam pengakuannya, Cheongsang juga menceritakan kemunculan seorang pria asing bersama seorang wanita yang menawarkan pinjaman dengan sangat mudah. Sosok manajer Kim yang menyeramkan kembali muncul dalam ingatannya saat ia menjelaskan bagaimana semuanya berkembang menjadi bencana. Sambil terisak, Cheongsang bersumpah bahwa sebenarnya ia berniat mengembalikan uang tersebut. Namun ketika plakat giok itu terancam hilang, kepanikan menguasai akal sehatnya. Tetua Hyunheo hanya memandangnya dengan jijik. Menurutnya, hanya orang paling bodoh yang akan berpikir bahwa membunuh kreditor dapat menghapus utang. Ucapan itu menghantam Cheongsang lebih keras daripada serangan apapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa konyol dan cerobohnya tindakannya malam ini. Tanpa mampu berkata apa-apa lagi, Cheongsang terus membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon maaf. Ia mengakui seluruh kesalahannya dan menyatakan siap menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepadanya. Berhadapan dengan pengakuan itu, tetua Hyunheo hanya bisa memasang wajah muram. Kekecewaan terlihat jelas dalam sorot matanya. Sementara itu, Cheongsang masih bersujud di lantai kayu. Air matanya tidak berhenti mengalir, dan penyesalan yang terlambat terus menghantam dirinya tanpa ampun. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan, hingga akhirnya tetua Hyunheo membuka mulut. Dengan suara dingin, ia memerintahkan Cheongsang untuk berdiri. Cheongsang terkejut. Perlahan ia mengangkat kepalanya yang sudah memar akibat terus membenturkannya ke lantai. Dengan suara gemetar, ia memanggil pamannya sekali lagi. Tetua Hyunheo hanya menghela napas panjang. Ia memalingkan wajah sejenak seolah sedang berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Jelas terlihat bahwa seluruh kejadian ini membuatnya sangat kecewa. Namun beberapa saat kemudian tatapannya kembali mengeras. Ia tampaknya telah mengambil keputusan. Dengan nada tegas, tetua Hyunheo mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan salah satu murid paling berbakat yang pernah dimiliki Gunung Hua menghancurkan hidupnya karena kesalahan ini. Kalimat berikutnya membuat Cheongsang benar-benar membeku.
Untuk kali ini saja, Tetua Hyun-heo akan menutupi kejadian tersebut. Air mata kembali mengalir di wajah Cheong-sang. Ia bahkan tidak mampu berkata apa-apa selain memanggil pamannya dengan suara bergetar. Meski begitu, Tetua Hyun-heo segera memperjelas pendiriannya. Membunuh orang yang tidak bersalah tetap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tidak ada alasan yang bisa menghapus dosa tersebut. Namun di saat yang sama, reputasi dan masa depan Gunung Hua juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itulah ia memilih menanggung beban keputusan ini. Mendengar semua itu, ketegangan yang selama ini mencekik dada Cheong-sang seakan langsung runtuh. Ia menundukkan kepala dalam-dalam dan terus mengucapkan terima kasih tanpa henti. Bagi Cheong-sang, kata-kata itu terasa seperti penyelamat yang menariknya kembali dari jurang. Setelah suasana sedikit mereda, Tetua Hyun-heo menarik napas panjang. Ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Dengan nada penasaran, ia bertanya siapa sebenarnya orang-orang yang berada di penginapan itu. Menurutnya, para rentenir tersebut mungkin bukan orang baik, tetapi mereka tetap tidak pantas menerima nasib seperti itu. Ia bahkan berjanji akan mendoakan mereka setelah semua ini selesai. Cheong-sang yang mulai tenang mencoba mengingat kembali. Ia mengaku tidak mengetahui nama mereka secara pasti, namun ia sempat mendengar bahwa mereka berasal dari Bank Kontinental. Ruangan itu mendadak sunyi. Tetua Hyun-heo yang semula menghadap jendela berhenti bergerak. Lalu dalam sekejap ia berbalik, ekspresinya berubah total. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia langsung mencengkeram kerah pakaian Cheong-sang. Cheong-sang sampai terkejut oleh reaksi mendadak itu. Ia tidak mengerti mengapa informasi tersebut membuat pamannya bereaksi sedemikian hebat. Dengan wajah yang jauh lebih serius dari sebelumnya, Tetua Hyun-heo memerintahkannya untuk mengulangi perkataan tadi. Cheong-sang yang gugup hanya bisa mengangguk dan kembali menyebut nama Bank Kontinental. Saat itulah ia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kengerian, mata Tetua Hyun-heo dipenuhi kengerian yang nyata. Tangannya bahkan mulai bergetar saat masih mencengkeram pakaian Cheong-sang. Melihat reaksi itu, rasa takut kembali memenuhi hati Cheong-sang. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi jelas bahwa dirinya baru saja menyebut sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan suara meninggi, Tetua Hyun-heo bertanya sekali lagi apakah Cheong-sang benar-benar yakin. Lalu ia menuntut nama pria yang ditemuinya. Dalam tekanan yang luar biasa, Cheong-sang segera menjawab bahwa pria itu memperkenalkan dirinya sebagai manajer Kim. Dan begitu nama itu keluar dari mulutnya, wajah Tetua Hyun-heo langsung kehilangan warna. Ekspresi ngeri yang murni memenuhi wajah sang tetua. Seolah-olah ia baru saja mendengar kabar paling buruk yang mungkin terjadi. Tak lama kemudian adegan berpindah ke bagian lain Gunung Hua. Di bawah sinar bulan yang tenang, salah satu pavilion sekte tampak damai seperti biasanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba memecah keheningan malam. Di dalam ruangan, Yunjong sedang menulis kaligrafi dengan tenang ketika ia menyadari seseorang berlari menuju tempatnya tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan kepanikan. Sesaat kemudian, pintu didobrak hingga terbuka lebar. Tetua Hyun-heo muncul sambil berteriak memanggil pemimpin sekte. Yunjong mengangkat kepalanya perlahan. Dengan ekspresi tenang, ia bertanya mengapa Tetua Hyun-heo membuat keributan sebesar ini di tengah malam. Namun Hyun-heo sudah terlalu panik untuk peduli. Begitu masuk, ia langsung jatuh lemas ke lantai dan berteriak bahwa mereka sedang menghadapi masalah besar. Alih-alih panik, Hyunjong justru menegurnya. Menurutnya, seorang tetua sekte seharusnya menjaga wibawa dan tidak kehilangan ketenangan hanya karena sebuah masalah. Sambil tetap memegang kuas, ia bahkan mulai memberikan petuah. Baginya, baik ujung pedang maupun ujung kuas tidak boleh bergetar oleh kegelisahan. Sayangnya nasihat itu tidak sempat selesai. Tetua Hyun-heo langsung memotongnya. Dengan wajah pucat dan suara penuh kepanikan, ia berteriak bahwa Bank Kontinental telah muncul. Dalam sekejap, seluruh ketenangan Hyunjong menghilang. Kuas di tangannya langsung meleset. Tinta hitam terciprat ke segala arah dan merusak tulisan yang sedang dibuatnya. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah pemimpin sekte Gunung Hua menunjukkan keterkejutan yang sesungguhnya. Ia segera menoleh dan meminta penjelasan. Namun setelah mendengar konfirmasi dari Tetua Hyun-heo, ekspresinya berubah drastis. Wajah Hyunjong mendadak pucat, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dan untuk pertama kalinya pemimpin Gunung Hua itu terlihat benar-benar terguncang. Oke dah, mentok chapternya sampai sini. Mamang juga masih penasaran kenapa si ketua sekte sampai terkejut begitu. Jadi hayu ramaikan video ini dan tunggu kelanjutannya.